Apakah kemudian anak Maria mengalami maut? Kalau mengalami maut, lalu siapa yang dikatakan dagingnya tidak mengalami maut? Oke? Pertanyaan Anda, apakah saya mengakui Al-Masih adalah Yesus, Yesus adalah Isa alaihissalam? Saya katakan iman kami sudah sempurna. Nabi Isa datang kepada Bani Israel. Kalianlah yang bermasalah antara Yesus anak Maria dan Yesus yang disalib. Itu adalah oknum yang berbeda. Terima kasih. Jadi pertanyaannya adalah apakah itu Yesus anak Maria? Saya bilang yes, itu Yesus anak Maria. Seperti yang dinubuatkan dalam kitab-kitab sebelumnya, ya, bahwa ketika manusia jatuh ke dalam dosa, manusia mengalami kematian. Dan ketika manusia mengalami kematian, ya, Allah menjanjikan yang namanya Mesias lagi, Mesias. Ya, datanya di mana Allah menjanjikan adalah Mesias? Ya, nih, ini dalam Targum Jonathan, Kejadian 3 ayat 15. Dia menggunakan apa? Beyome Malkah Mesiha. Ya, memang Mesiha seperti Lukas 2 ayat 11 yang dibawa adalah dari keturunan Daud. Ya, dari keturunan Daud, anak Jadi pada malam hari ini kita akan berdiskusi tentang apakah kapan Yesus menjadi Kristus. Ini adalah usulan kesepakatan dari kami berdua, ya, antara saya dan Bang Juma, ya, dan ini cukup menarik, ya. Saya pribadi teman-teman, menang kalah adalah hal biasa teman-teman, hal biasa. Tetapi bagaimana sekarang pemberitaan Injil saya sampaikan. Saya memandang Bang Juma sebagai jiwa, bukan sebagai lawan saya, tetapi jiwa yang harus saya menangkan. Dan 2000 orang di sini harus saya yakinkan bahwa Yesus Kristus benar-benar Mesias, benar-benar anak Allah, benar-benar juru selamat yang hidup. Misi saya adalah itu, ya. Paling kurang saya menyampaikan, karena Alkitab mencatat, terkutuklah jika orang tidak memberitakan Injil. Saya harus memberitakan Injil sebisa saya dan semampu saya, dan bagaimana membutuhkan pimpinan dari Roh Kudus, ya. Jadi kalau berbicara tentang Kristus, berbicara tentang Mesias, berbicara tentang Kristus dalam kekekalan masa lampau. Di sini saya akan membuktikan bahwa Kristus sudah ada praeksistensi sebelum dunia ini ada. Bahkan saya bisa membuktikan dengan berbagai macam data bahwa Kristus bukanlah ciptaan, melainkan dia sudah ada sebelum dunia ini ada. Disitulah letak kita membahas tentang Kristologi. Kita membahas tentang Mesias. Kalau membahas tentang Kristologi, berarti kita membahas praeksistensi dan eksistensinya. Kita membahas tentang Kristologi, kita membahas tentang eksistensi dia dalam nubuatan, dan kita membahas tentang eksistensi prainkarnasi dan inkarnasinya. Disitulah letak dari Kristologinya, ya. Saya akan membuktikan bahwa Yesus Kristus yang kita sembah adalah Mesias, juru selamat yang hidup, ya. Terima kasih. Mungkin seperti itu. Kiranya rahmat dari Tuhan kita Yesus Kristus dan cinta kasih dari Allah Bapa beserta kita sekalian. Jadi di hari Sabtu kami memang sudah bersepakat, memang ada sedikit bersih tegang di roomnya Bang Juma, karena Bang Juma membawa tema kapan Yesus jadi Kristus. Dan kebetulan saya menonton dan saya naik ke situ dan kami berdiskusi di situ, ya. Dan saya rasa kalau berdiskusi di room salah satu, di room saya atau di room dia atau room beliau, itu saya pikir itu tidak akan menemukan titik temunya. Ya, jadi alangkah lebih baiknya saya bilang, Bang Juma, kita berdiskusi saja di roomnya Bang Superboy. Biarkanlah dia sebagai orang netral yang menilai perdebatan kita atau perdialogan kita. Saya bilang seperti itu. Dia bilang harusnya hari Minggu. Saya bilang hari Minggu tidak bisa. Kalau bisa ya hari Senin. Saya bilang hari Minggu saya ada ibadah. Dan beliau menyepakati di jam 8 malam. Ya, saya punya videonya lengkap dan itu ditonton saat kami di atas bersih tegang, sekitar 6.000 orang yang menonton kami. Ya, dan itu ada kesepakatan. Makasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan semangat malam teman-teman sekalian. Puji syukur kepada Allah dan juga salam kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam ini kita bisa mengadakan kegiatan diskusi, ya, di mana tema ini sangat menarik, ya. Tema yang saya angkat dan kemudian disetujui oleh saudara RK membahas tentang sejak kapan Yesus itu digelari Kristus. Ini menarik sekali, ya, karena di dalam Bible itu menceritakan tentang adanya orang baru setelah anak Maria yang juga belakangan baru mendapatkan gelar Kristus.
Jadi ini yang harus kita kupas, siapa oknum ini. Dan kemarin saudara RK sudah mencoba untuk menjawab, tapi sangat disayangkan dia lari ke kitabnya Yahudi yang sebenarnya tidak ada hubungannya dengan Yesus Kristus. Seperti itu saudara Superboy. Mudah-mudahan malam ini saudara RK itu bisa menjawab pertanyaan saya kemarin. Ya, siapa yang nanti jadi mayat baru naik hari ketiga, baru kemudian dilantik jadi Kristus, itu siapa? Silakan saudara, terima kasih. Oke, salve untuk kita semua. Selamat malam. Semoga kabar kita dalam keadaan sehat selalu. Kita senantiasa dibimbing, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Oke, jadi pada malam hari ini dengan tema kapan Yesus jadi Kristus. Berbicara tentang kapan berarti berbicara tentang waktu. Ya. Berbicara tentang kapan berarti berbicara tentang waktu. Ya, entah itu past tense, entah itu present tense, entah itu future tense. Nah, di sini saya ingin bermain gramatikal juga dengan Bang Juma, ya. Ya, seperti apa kita sama-sama memahami gramatikal, ya. Dan berbicara tentang Kristus berarti berbicara tentang Kristus dalam kekekalan masa lampau, ya. Saya tunjukkan datanya, ya. Nah, ini di dalam Yohanes pasal 8 ayat 58. Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham menjadi ada, Abraham jadi, aku telah ada." Ya. Di dalam bahasa Yunani, Yohanes 8 ayat 58, di sini Yesua, ya, Yesua ini menggunakan kata yang kita pakai, ya, ya. Yesua amen lego prin, ya, Abram ego emi, ya. Di sini dia menyatakan dirinya adalah ego emi. Aku ada, akulah Tuhan. Nah, ini setara dengan perkataan dalam Keluaran pasal 3 ayat 14. Nah, di sini dia menggunakan bentuk waktu, to be. Bentuk to be-nya adalah was. Bahasa Yunaninya adalah genestai. Ya, jadi Yesus Kristus mengatakan sebelum Abraham menjadi ada, aku telah ada. Ya, saya melakukan sebuah komparasi dengan sebuah buku, ya, bukunya John F. Walford. Ya, buku ini dalam sebuah diterjemahkan oleh Cahya, oleh gambar sampul yakin. Ya, memang saya beli pada zaman itu belum ada ISBN, tetapi saat ini sudah ada ISBN. Silakan dicek. Judulnya adalah Yesus Kristus Tuhan Kita. Ya. Bagaimana di halaman 15 dia mengatakan seperti ini, ya, dia mengatakan bahwa sebelum Abraham menjadi ada, aku telah ada, ya, di sini aku telah ada, ya, sebagaimana, ya, ayat ini pernyataan, ada beberapa pernyataan, benarkah Yesus sudah ada sebelum dunia ada, di halaman 17, ya, di sini perkataan yang digunakan untuk pertama kali adalah firman itu adalah Allah, Yohanes 1 ayat 1. Perkataan pada mulanya Yunani dia menggunakan kata NRK, ya, merujuk pada pada masa kekekalan yang silam. Jadi NRK merujuk pada sesuatu kekekalan yang silam, yang mustahil kita datangi. Seperti yang ditafsirkan, yang digunakan oleh seorang yang namanya Dorner. Ya, ini ada dia punya catatan footnote-nya. Dikutip dalam Hasrong Sistematika Teologi halaman 309 ayat sampai 10. Ya. Kemudian kita perhatikan di sini. Yunani atau N berada keberadaan terus-menerus. Marcus Dods mengatakan, ada lagi pernyataan Marcus Dods dalam sebuah Greek Testament, ya, the Gospel of Santo John, ya, mengatakan firman itu bukannya mulai ada pada mulanya, melainkan pada titik di mana semua yang lain mulai ada, ia telah ada, ya. Jadi saya dengan tegas mengatakan bahwa Yesus adalah Mesias. Bagaimana saya membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias? Ya, poin pertama, ya, saya mengambil sebuah data lagi. Ini buku dari teman kita juga, teman-teman. 2 bata dalam 1 koin, ya. Ini cukup menarik, ya. Di sini berbicara tentang kristologi. Ada ISBN-nya, IKAPI, ya. Ya, kristologi di mana penampakan atau berbicara Hilang suaranya beliau. Cek. Halo. Suara saya kedengaran. Sekarang udah giliran Bang Zuma. Otomatis 4 menit habis tidak habis akan dipindahkan. Baik. Jadi kita fair. Silakan Bang Zuma. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi apa yang disampaikan oleh saudara RK itu saya tidak menolak. Saya tidak tolak itu. Karena Al-Quran saya juga mengatakan bahwasanya isqalatil malaikatu ya Maryamu innallaha yubashshir. Dan apa kata malaikat di sana? Al-Masihu Isa bin Maryam.
Jadi yang lahir itu adalah Al-Masih putra Maryam. Saya mengakui itu meskipun di dalam kitab Tauratnya Bani Israel itu tidak ada Mesias yang menyindir Yesus anak Maria. Itu tidak ada tuh di dalam kitabnya orang Yahudi di Perjanjian Lama, itu nggak ada yang menyinggung Yesus anak Maria. Itu nggak ada. Nah, yang saya angkat tema ini kenapa? Karena di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 11, saya tunjukkan datanya ya. Tapi saya rasa gimana host? Apa perlu saya tunjukkan? Itu kan data yang sudah kita hafal semua tuh. Kisah Para Rasul 2 nomor 11 ya. Diceritakan kemudian di Lukas 2 nomor 11. Di situ diterangkan bahwa Yesus itu lahir, dan saat dia lahir dia sudah Kristus. Itu saya tidak bantah apa yang Anda sampaikan. Semalam saya sudah katakan, semakin Anda menjelaskan, semakin kuat kemudian argumentasi saya. Nih, tak kasih balik kamera saya ya. Bentar, sabar. Nah ini akan membantu di dalam Lukas 2 ini. Nih, nomor 11. Hari ini telah lahir bagimu, tuh, juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Ini data nih. Ini data Lukas 2. Di sini diceritakan bahwasanya Lukas 2 ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus di kota Daud. Telah lahir. Artinya dia pada saat lahir itu memang sudah Kristus. Yang jadi permasalahan di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 36. Nih, di sini diterangkan dengan sangat jelas bahwasanya jadi seluruh orang Israel harus tahu dengan pasti bahwa Tuhan telah membuat Yesus, oknum yang kamu salibkan itu, menjadi Tuhan dan Kristus. Dia baru dijadikan pada saat dia disalibkan. Setelah dia disalibkan, baru dia menjadi Tuhan dan Kristus. Pertanyaan saya, ini siapa? Kalau anak Maria kan dari lahir sudah Kristus. Ini dia butuh disalib dulu, baru dijadikan sebagai Kristus. Belum lagi kalau saya masuk di dalam kitab Roma 14. Kita lihat di dalam Roma 14, dikatakan di sana, nomor 9, bahwasanya Yesus ini, sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan, baik atas orang-orang mati maupun orang yang hidup. Nih. Terima kasih banyak ya. Jadi saya akan menjawab ya. Memang pertanyaannya 3 poin ya. Dalam Lukas pasal 2 ayat 11 ya, kemudian di dalam Kisah Para Rasul ya, Kisah Para Rasul. Nah, sekarang kita lihat kalau bertanya tentang kapan, saya sudah menjelaskan dengan data. Di sini berbicara tentang NRK ya, agak menunjuk kepada suatu waktu yang pada masa kekekalan yang silam yang mustahil kita datangi. Ya, dan Bang Zuma mengambil sebuah data bahwa Mesias, seperti apa Mesias? Mesias itu tidak bisa dijangkau oleh siapapun. Lukas 2 ayat 11. Karena pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat di kota Daud. Ya, saya menghubungi kota Daud ini dengan Mazmur pasal 2. Ya, ayat yang kedua. Di sini berbicara tentang Mazmur pasal 2 ayat 2. Di sini berbicara tentang Mesiha nanti. Mesiho atau Mesiha. Ya, bahwa sebelum kekekalan masa lampau memang sudah ada eksistensinya. Kemudian ada pernyataan yang Bang Juma sampaikan, nanti saya akan jelaskan lebih rinci masalah ini ya, terkait di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat yang ke-36. Kisah Rasul pasal 2 ayat yang ke-36. Ya. Ya, saya menggunakan ILT. Oleh sebab itu biarlah seluruh keluarga Israel mengetahui dengan pasti bahwa Elohim telah menjadikan dia baik selaku Tuhan maupun Hamasyah. Lihat di sini menggunakan apa nih? Koma titik. Ya, inilah Yesua yang telah kamu salibkan itu. Dia menggunakan koma dan titik. Ketika dia menggunakan koma dan titik, kita tahu menggunakan EYD dalam bahasa Indonesia. Ini tanda titik koma dapat digunakan sebagai pengganti atau kata penghubung. Ya, kalimat setara dan menjemuk. Ya. Kemudian saya mengambil sebuah data lagi. Ini dalam sarapan pagi Biblika ya, Kisah Rasul 2:36, tanggapan dari Ibu Rita Wahyuni sendiri ya, mengatakan Yesus Kristus digelari Kurios atau Adonai karena dia memang berkuasa. Tuhan adalah gelar berkuasa. Ketika Allah menjelma menjadi manusia yang mengosongkan dirinya, kenosis.
Allah yang maha mulia sama dengan manusia. Dia bisa lapar dan lain-lain. Ya. Jadi pusat khotbah dari Kisah Rasul 2 ayat 36 di sini adalah misi dari Sang Mesias. Kisah Rasul 2 ayat 36 berbicara tentang misi dari Sang Mesias yang dikhotbahkan oleh Rasul Petrus. Yesus Kristus yang telah mati itu, tetapi tidak mati selama-lamanya. Dia bangkit pada hari ketiga. Dan misinya terselesaikan sehingga mengatakan tetelestai. Sehingga dia itu adalah Tuhan. Memang dia adalah Tuhan berdasarkan nubuatan dari Yesaya pasal 53. Ya, ia dihindari, bahkan ia dipukul penyakit kita, dipikul. Kemudian dia tertikam karena pemberontakan kita. Lah di sini dia berbicara tentang apa? Mesias. Yesaya 52 ayat 13 ini berbicara tentang Mesias. Hamba yang menderita. Hamba yang menderita ini adalah Mesias. Dan betul kata Bang Juma, sesuai dengan Kisah Rasul pasal 2 Lukas pasal 2 ayat yang ke-11. Ya. Di dalam Lukas pasal 2 ayat yang ke-11 yang memang berbicara tentang Mesias. Ya. Saya membuka di sini dalam Lukas pasal 2 ayat yang ke-11, ya. Dalam Lukas pasal 2 ayat yang ke-11. Ya. Bang Juma mengatakan adalah Mesias, betul. Mesias, Yesus adalah Mesias berdasarkan nubuatan-nubuatan dalam Yesaya 53 dan juga Yesaya 52. Saya bisa tunjukkan data sehabis ini. Tetapi yang menjadi pertanyaan saya, yang menggelitik, apakah Bang Juma meyakini bahwa Isa itu adalah Yesus? Itu menggelitik. Pertanyaan Bang Juma seolah-olah Isa adalah Yesus. Ingat, di dalam Kisah Rasul 2 ayat 36 berbicara tentang khotbah Petrus bahwa memang Yesus Kristus menggenapi segala sesuatu yang tertulis di dalam nubuatan. Dan memang dia adalah Kristus, makanya disebut sebagai Hamasia dan mendapatkan gelar sebagai Tuhan, pemilik, penguasa. Ya, pertanyaan saya simple. Apakah Bang Juma mengakui Isa sebagai Yesus? Sehingga membuat sebuah pertanyaan seperti itu. Kemudian pertanyaan kedua saya, Bang Juma, adalah ya, dalam esensi tentang Mesias, pandangan Bang Juma, maksud dan arti dari Mesias itu apa? Apa arti dari Mesias? Pandangan dari Arab atau pandangan dari Israel? Ya. Jadi Anda semakin menguatkan adanya perbedaan antara Kristus yang lahir di kota Daud dengan Kristus yang keluar dari kubur. Saya kasih data kepada Anda ya, supaya Anda lihat secara cermat apa yang ada di dalam pernyataan khotbah Petrus. Sederhana kok ini. Kalau kita melihat dari data 31 nih, karena itu ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias. Ketika ia mengatakan bahwa dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati. Ini berbicara mengenai kenaikan Mesias, tidak ditinggalkan di dunia orang mati. Lalu kemudian dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Berarti Kristus yang lahir di kota Daud itu dagingnya tidak ditinggal di kubur dan dagingnya tidak kemudian mengalami kebinasaan. Itu Kristus yang lahir di kota Daud, yang dilahirkan oleh Maria. Sedangkan yang dikatakan kemudian di data 36-nya ini adalah oknum yang baru disebut Kristus setelah mengalami penyaliban. Nanti setelah mengalami penyaliban kemudian baru dia diangkat, dilantik menjadi Tuhan. Ini adalah oknum yang berbeda. Kalau Kristus di data nomor 3132, Kristus yang asli itu kemudian dagingnya tidak mengalami kebinasaan dan dia tidak ditinggalkan di kubur. Bagaimana dengan disalib? Disalib mati, disalib dikubur. Sedangkan ini adalah kemarahan Petrus kepada mereka yang kemudian menjadikan oknum tersebut sebagai korban. Lalu Petrus mengatakan, Tuhan, orang Israel harus tahu bahwa Tuhan telah membuat Yesus yang kau salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ketika mereka mendengarkan hal tersebut, ketika mereka mengetahui hal tersebut, kemudian mereka kemudian bertaubat. Mereka kemudian hatinya kemudian merasa terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan murid-murid lain, apa yang harus kami lakukan wahai saudara-saudara? Jawab Petrus kepada mereka, bertaubatlah dan hendaklah kamu masing-masing kemudian dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Nah, kata Petrus kemudian, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan jahat ini. Artinya bahwa ketika
Petrus mengatakan hal tersebut, itu membuktikan bahwasanya yang baru dijadikan sebagai Kristus ini, itu bukan anak Maria. Dagingnya tidak ditinggal dikubur dan dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Sedangkan yang Anda pahami, yang Anda imani, ketika kemudian mayatnya hilang, itu sudah menandakan bahwa berbeda dengan Kristus yang dagingnya tidak mengalami kematian. Yang minum racun, yang minum asam anggur kemudian, lalu dikatakan dalam Yohanes 19 nomor 30, saatnya sudah selesai, maka matilah dia. Lalu kemudian dikuburkan sebelum Sabat. Lalu kemudian pada hari Minggu jenazahnya tidak ada, mayatnya tidak ada. Dia mengalami kematian. Sedangkan khotbah Petrus itu jelas mengatakan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan dan dia tidak ditinggal di dalam kubur. Oknum yang berbeda. Sehingga oknum ini ujung-ujungnya dijadikan sebagai Kristus bagi mereka yang menyalibkan. Bagi yang menyalibkan oknum tersebut, dijadikan korban di atas salib ini sebagai Kristus bagi mereka. Bukan bagi murid-murid Yesus, tapi bagi mereka yang menyalib oknum tersebut, dijadikannya korban yang mereka salib itu sebagai Kristus bagi mereka. Pertanyaan saya, apakah anak Maria mengalami kebinasaan? Apakah kemudian anak Maria mengalami maut? Kalau mengalami maut, lalu siapa yang dikatakan dagingnya tidak mengalami maut? Oke? Pertanyaan Anda, apakah saya mengakui Al-Masih adalah Yesus, Yesus adalah Isa alaihissalam? Saya katakan iman kami sudah sempurna. Nabi Isa datang kepada Bani Israel. Kalianlah yang bermasalah antara Yesus anak Maria dan Yesus yang disalib. Itu adalah oknum yang berbeda. Terima kasih. Jadi pertanyaannya adalah apakah itu Yesus anak Maria? Saya bilang yes, itu Yesus anak Maria. Seperti yang dinubuatkan dalam kitab-kitab sebelumnya, ya, bahwa ketika manusia jatuh ke dalam dosa, manusia mengalami kematian. Dan ketika manusia mengalami kematian, ya, Allah menjanjikan yang namanya Mesias lagi, Mesias. Ya, datanya di mana Allah menjanjikan adalah Mesias? Ya, nih, ini dalam Targum Jonathan, Kejadian 3 ayat 15. Dia menggunakan apa? Beyome Malkah Mesiha. Ya, memang Mesiha seperti Lukas 2 ayat 11 yang dibawa adalah dari keturunan Daud. Ya, dari keturunan Daud, anak Maria. Ya, anak Maria secara jasmaninya. Itu anak Maria. Dan yang mati adalah Yesus Kristus. Mengapa? Karena memang sudah dinubuatkan sebagai hamba yang menderita. Ini dalam Targum Jonathan lagi. Yesaya 52 ayat 13. Ya, itu Yesus anak Maria. Karena memang apa? Mesias harus menanggung segala sesuatu seperti yang dinubuatkan, seperti yang tertulis dalam Targum Jonathan juga. Bahwa yang datang itu adalah Mesias yang disebut sebagai raja. Ya, dan hamba yang menderita di sini, ya, my servant the Messiah. Mesiha. Hamba yang menderita adalah Yesus Kristus, dan memang dia adalah Mesias. Di sini saya membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias sesuai dengan nubuatan Yesaya 53 dan juga Yesaya 52 dalam Targum Jonathan memang mengatakan itu adalah Mesias. Dan Bang Juma sendiri sudah mengatakan bahwa Lukas 2 ayat 11 adalah Mesias. Adalah Mesias. Dan memang Mesias menderita. Yesaya 53, Yesaya 52 ayat 13 menderita dia. Karena memang apa? Dosa yang mengakibatkan kematian. Karena kematian mengakibatkan dosa. Dan maka dari itu, obat dari dosa-dosa manusia seperti yang tertulis dalam Targum Jonathan adalah apa? Dalam Targum Jonathan adalah Mesias. Ya. Saya terjemahkan ke Indonesia. Dia mengatakan obatnya adalah Raja, Mesiha. Ya. Dan memang Mesias menderita seperti Targum Jonathan yang dalam Yesaya 52 ayat yang ke-13. Dan memang itu adalah Mesias. Bukan yang lain. Atau Yesus yang lain yang disalibkan. Kalau Yesus yang tidak disalibkan, yang utuh badannya, yaitu adalah Isa Barabas, Yesus Barabas. Yang tidak mengalami sakit, yang tidak mengalami apa adalah Yesus Barabas. Yang tubuhnya utuh, Yesus Barabas. Tetapi Yesus, anak Maria, disalibkan. Karena memang dia harus menggenapkan segala nubuatan tentang Mesias itu. Mesias menderita, ya. Ya, Mesias menderita, ya. Sehingga pertanyaan saya untuk Bang Juma, ya. Ya, saya minta data yang secara
yang betul-betul legalnya bagus ya. Menurut Bang Juma, ya, tunjukkan data apa arti dari Mesias. Ya, saya minta data yang lengkap. Apa arti dari Mesias? Karena Mesias ini datang dari Israel. Apa arti dari Mesias? Ya, ya. Pengakuan dari seorang yang namanya Longinus, ya. Pengakuan dari seorang yang nama Longinus, nih saya tunjukkan, ya. Ini dalam katakombe ya .org, seorang yang namanya Longinus mengakui bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Nih, seorang yang namanya Longinus. Dan bukan cuma Longinus, Petrus pun mengakui bahwa Yesus adalah Mesias, anak yang Allah yang hidup. Dalam Matius pasal 16 ayat yang ke-18. Nanti saya buka setelah ini. Pertanyaan saya minta Bang Juma tunjukkan data yang secara legal arti dari Mesias. Ya, sesungguhnya data yang valid sehingga kita memahami Mesias itu apa. Silakan. Saya kasih waktu kesempatan ya untuk Bang Juma untuk menyatakan apa arti dari Mesias. Saya step by step pertanyaannya ya. Saya harap Bang Juma bisa memahami pertanyaan saya dengan baik. Tunjukkan datanya. Ya. Datanya, saya minta datanya. Oke, itu pelajaran anak SD itu ya teman-teman. Tapi nggak apa-apa, kita ikuti kemauan beliau. Nih, Anda tinggal searching. Anda kan searching juga tuh nih. Al-Masih, nih Masiah, yang berarti yang diurapi. Apakah cuma Yesus yang diurapi? Banyak yang diurapi. Salomo diurapi, Elisa diurapi, Harun diurapi, Henok diurapi. Bukan cuma Yesus yang diurapi. Jadi bukan cuma Yesus yang Mesias. Oke. Nah, kemudian Anda tadi mengatakan bahwasanya itu adalah Yesus. Di Petrus 2 itu, saudara, di Petrus 2 jelas dikatakan bahwasanya Mesias yang dinaikkan Tuhan, ya kita lihat lagi ya di Kisah Para Rasul. Nih, kita pandai nih. Karena itu ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias ketika ia mengatakan bahwa dia tidak ditinggalkan di dunia orang mati dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Yesus inilah yang dibangkitkan Tuhan. Dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Elohim. Jadi dia ditinggikan oleh tangan kanan Elohim. Siapa dia? Dia yang tidak mengalami kematian. Dia menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu. Maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Sebab bukan Daud yang naik ke surga. Malahan Daud berdiri berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kau salibkan itu menjadi Tuhan. Ingat ya, Yesus yang tidak mengalami kematian tadi itu diangkat oleh tangan kanan Elohim. Bukan diangkat oleh manusia. Bukan diangkat, ditinggikan oleh manusia. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Yohanes 8 nomor 28, ditinggikan oleh manusia, yaitu tentara Romawi. Kalau yang dagingnya tidak membusuk ini, yang tidak jadi mayat ini, yang kemudian tidak dikubur ini, itu ditinggikan oleh malaikat tangan kanan Elohim. Tangan kanan Elohim yang menaikkan, bukan tentara Romawi. Itu yang perlu Anda pahami dengan baik. Kemudian ini kita lihat. Nih, sesudah meminum anggur asam itu, lalu dia mengatakan sudah selesai kepada kepalanya, dan kemudian dia katakan dia menyerahkan nyawanya, lalu mati dia mengalami kebinasaan. Itu satu. Kemudian dikatakan dalam Yohanes 20 nih, Yohanes 20 nih kitab saudara, pada hari pertama minggu itu pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Dari kubur tuh. Kubur siapa? Kubur Kristus yang disalibkan oleh orang-orang Romawi. Sedangkan Yesus yang dikhutbahkan Petrus itu tidak mengalami kematian. Dan jasadnya kemudian tidak mengalami kebinasaan. Oke? Dan dia sudah Kristus dari sejak lahir. Bahkan kamu masuk ke dalam kitabnya orang Yahudi bahwa dia sudah Kristus. Lalu siapa yang diangkat jadi Kristus ini? Ada dua Kristus di sini. Di Kisah Para Rasul 2 ini ada dua Kristus. Yang satu diangkat oleh tangan kanan Elohim,
Yang satu kemudian dilantik menjadi Tuhan Kristus dia. Ayo. Sedangkan diumumkan pada kelahirannya di Lukas 2, pada hari ini telah lahir bagimu Kristus di kota Daud. Sudah diumumkan tuh. Sudah diumumkan. Orang Israel sudah tahu semua. Tapi ada pengumuman kedua di data nomor 36. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Tuhan telah membuat Yesus yang kau salibkan itu menjadi Kristus. Loh, bukannya tadi diumumkan pada saat lahir sudah jadi Kristus? Hah? Kok diumumkan lagi yang keluar dari kubur jadi Kristus? Sayangnya Kristus yang lahir di kota Daud itu adalah Kristus Bani Israel. Sedangkan Kristus yang keluar dari kubur ini adalah Kristus bagi yang menguburkan. Sampai di sini paham? Makanya Yesus berkata dalam Matius 24 nomor 24, waspadalah kepada Kristus palsu dan datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Itu yang mana tuh? Kristus yang mana itu? Coba Kristus yang mana yang menyesatkan itu, yang palsu itu? Silakan. Host, tapi tadi Bang Zuma ada pakai AI segala macam, bukannya itu aturan? Itu nanti akan berlaku di TikTokan, teman-teman. Ya, yang untuk pembidasan itu tidak masuk aturan. Oke, jadi kita jangan cepat menyalahkan seseorang. Aturan sudah tertulis. Yang berlaku aturan di sini hanya dua, tidak boleh ada penghinaan, penistaan, dan wajib tunjuk data. Data apapun itu, termasuk Bang RK waktu tadi bilang belum ada ISBN, nggak apa-apa, nggak masalah. Karena yang berlaku hanya dua. Nanti setelah TikTokan head to head, nah itu akan lebih menyebalkan aturannya. Karena AI nggak boleh, yang terhormat Bang Zuma, ChatGPT nggak boleh, Blogspot nggak boleh, sumber yang kurang jelas juga nggak boleh Bang RK. Meskipun saya beli bukunya sebelum ada ISBN-nya, tetap ditolak seperti itu. Pernyataan sepihak dari tokoh tertentu, misalnya dari Sarapan Pagi juga nggak boleh Bang RK. Dan saya harus menegaskan beberapa hal, bahwa dalam keadaan apapun jangan menyetujui pendapat lawan ya. Bang Zuma jangan pernah mau setuju dengan Bang RK. Bang RK jangan pernah mau setuju dengan Bang Zuma. Karena ini debat bukan diskusi. Lalu berikut, teman-teman fokus, temanya adalah kapan Yesus menjadi Kristus. Berarti kita sedang membahas Yesus Kristus, bukan membahas Isa. Makanya benar jawaban Bang Zuma tadi bahwa di keislaman udah fix ya, sudah selesai keimanannya. Kita sedang membahas Yesus. Oke, terima kasih. Jadi saya sampaikan beberapa data ya. Kapan Yesus menjadi Kristus? Sejak semula. Ya. Dia eksis dalam nubuatannya. Mazmur 2 ayat 2, raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar bermufakat bersama-sama melawan Adonai yang diurapi. Ya, dan yang diurapi ini memang dikatakan dalam ini adalah Mesias, Mesio. Ya. Kemudian tadi saya ingat ya, ada beberapa pandangan dari Bang Juma bahwa semua itu adalah pandangan dari Bang Juma yang mengatakan bahwa, maaf saya harus ambil lanjut ini, mengatakan bahwa dia binasa. Ya, dia binasa. Ya, ini saya ada satu buku yang menarik ya, The Antiquities of the Jews. Ya, Yesus anak Maria itu dibangkitkan. Ya, karena dia anak Allah juga. Ya, karena dia adalah Mesias. Ya, The Antiquities of the Jews mengatakan then alive again. Ya, bab ketiga. Ya, the third day, dia bangkit pada hari ketiga. Jadi jangan bilang Yesus diangkat, Yesus mati. Ini dalam Flavius Josephus, dia bangkit. Ya, saya hanya menanggapi perkataan dari Juma, Bang Juma ya, maaf ya. Ya. Kemudian, kalau berbicara tentang Yesus disebut Kristus, ya, pengakuan dari, nih saya mengambil sebuah data lagi, pengakuan dari Petrus mengatakan engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Matius pasal 16 ayat 18. Anak Allah yang hidup, dan anak Allah itu adalah Mesias. Betul atau tidak kalau anak Allah adalah Mesias? Ya, Petrus mengakui itu. Ya, Petrus adalah seorang Yahudi dan dia mengakui. Ya, Matius 16 ayat 18. Ya, ya. Menurut kamu siapakah anak Allah itu? Engkau adalah Mesias. Lalu pengakuan Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Ya, jadi anak Allah merujuk pada Mesias. Dan memang Mesias dalam praeksistensinya sudah menyatakan diri. Mazmur 2 ayat 2. Lalu yang tadi saya tunjukkan, manusia jatuh ke dalam dosa. Dan ini saya tunjukkan lagi satu data. Ya, ini dalam Sukah 52a.
Ya, Sukah 52a. Mesias ben Yosef yang terbunuh. Dan memang Mesias memang harus menggenapi segala sesuatu. Ini Sukah 52a ayat yang ke-6. Yang terbunuh. Ya, pertanyaan saya, Bang Juma. Tunjukkan data secara valid apa arti dari Mesias. Sehingga kita memahami latar belakang apa yang saya jelaskan ini. Ya, Mesias memang harus menderita. Saya sudah menunjukkan Targum Jonathan. Targum Jonathan 52, Yesaya 52. Merujuk pada Mesias yang menderita, hamba yang menderita adalah Mesias. Dan Yesus Kristus menggenapi segala sesuatu dengan kematiannya di atas kayu salib. Dan bangkit pada hari ketiga, dan saya menunjukkan data dari Flavius Josephus, The Antiquities of the Jews. Ya. Dan itu Mesias menggenapi segala sesuatu. Makanya saya tanya, apa arti dari Mesias? Saya minta data resmi. Ya, saya minta data resmi. Saya bukan data AI, data resmi yang saya butuh. Apa arti dari Mesias? Ya. Kalau Mesias datang dari Arab, ya silakan gunakan sudut pandang Arab. Kalau Mesias dari Indonesia, gunakan sudut pandang Indonesia. Tapi kalau Mesias dari Israel, berarti kau harus menggunakan sudut pandang Israel. Makanya, ya, Petrus adalah orang Yahudi yang mengakui bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Sejak kapan Mesias itu ada? Targum Jonathan 3 ayat 15. Sudah dijanjikan Mesias ketika manusia jatuh ke dalam dosa. Saya sudah tunjukkan beberapa data. Ya, saya harap, ya, Bang Juma tunjukkan data yang valid. Ya, tentang apa arti dari Mesias itu. Ya, pribadi yang diurapi itu. Ya, seperti apa pribadi yang diurapi itu? Ya, apakah pribadi yang diurapi tidak menderita? Apakah pribadi yang diurapi, ini pertanyaan, apakah pribadi yang udah diurapi tidak menderita? Silakan tunjukkan data. Apakah pribadi yang diurapi tidak menderita sesuai definisi dari Mesias? Silakan, Bang Juma. Ya, baik. Sekali lagi ya, saya katakan kepada saudara, Anda mengejar arti Mesias itu, saya nggak ngerti apa tujuannya ya. Apakah hanya untuk menghindari pertanyaan saya atau gimana gitu ya, teman ya. Nih, arti Mesias dari data kalian sendiri nih. Gereja Yesus Kristus. Mesias yang diurapi tuh. Apa masalahnya? Dari bahasa Ibrani atau bahasa Aram yang dikatakan kemudian berarti diurapi. Mesias. Apa masalahnya? Kenapa dipertentangkan ini? Kenapa ditanya 2 kali? Sudah nggak ada materi lain. Jadi gitu ya. Yang saya tuntut kepada saudara habis ini, tolong kamu baca terjemahan dari Targum Jonathan tadi. Kejadian 3 nomor 15. Apakah itu berbicara mengenai Yesus? Atau itu berbicara mengenai Raja Mesiha? Orang Yahudi punya raja, bukan Kristus dalam arti kata Yesus. Karena di situ tidak bercerita tentang oknum, itu bercerita tentang hukum Taurat. Siapa yang menjalankan hukum Taurat, maka dia akan menghancurkan kepala iblis. Siapa yang tidak menjalankan Taurat, maka dia yang akan tumitnya dihancurkan oleh iblis. Ini berbicara mengenai hukum Tuhan yang digenapi, yang dijelaskan di dalam Targum Jonathan itu, bukan berbicara mengenai Yesus. Anda terlalu jauh lari ke sana. Yang saya ingin tahu di sini, Kristus yang keluar dari kubur itu siapa? Yang diceritakan dalam Kisah Para Rasul ini loh. Kalau Anda mengatakan itu adalah Yesus Barabas, sejak kapan Yesus Barabas diangkat oleh tangan kanan Elohim? Nih, coba Anda baca ini di data nomor 33 tuh. Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Elohim dan menerima Roh Kudus, sejak kapan? Sejak kapan? Sejak kapan? Yesus Barabas itu kapan dia diangkat ke langit? Kapan? Kapan dia dinaikkan, ditinggikan oleh tangan kanan malaikat? Tangan kanan Elohim kapan? Di mana itu tertulis? Ini berbicara 2 oknum. Ada Kristus yang kemudian tidak mengalami kematian. Sudah jelas dalilnya tertulis. Karena itu ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias, ketika ia mengatakan bahwa dia tidak ditinggalkan di dunia orang mati dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Anda mengatakan itu adalah Yesus Barabas. Apa nyambungnya? Apa memang Yesus Barabas yang kemudian diangkat ke langit? Sedangkan ini adalah oknum yang tidak mengalami kematian dan tidak ditinggalkan di alam kubur. Sedangkan yang mengalami kematian ini, begitu keluar,
dijadikan Tuhan oleh mereka yang menyalibkan. Siapa oknum ini? Di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 36, orang Israel harus tahu bahwa Yesus yang kau salibkan itu telah dijadikan menjadi Tuhan dan Kristus. Sedangkan anak Maria pada hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Loh, dia sudah pada saat lahir sudah diumumkan kepada Bani Israel, hari ini telah lahir bagimu Kristus. Tapi mereka kemudian yang menyalib oknum yang bernama Yesus ini, yang mereka katakan Yesus, dijadikan saat itu juga menjadi Tuhan dan Kristus bagi mereka yang menyalibnya. Makanya mereka diminta bertobat. Dan apa kata Petrus di data nomor 40-nya itu? Berilah dirimu diselamatkan dari angkatan jahat ini. Angkatan jahat siapa? Yang menyalib. Karena yang menyalib ini dihadiahkan Tuhan oleh apa yang mereka salib, dikembalikan kepada mereka untuk menjadi Tuhan dan menjadi Kristus bagi mereka. Pertanyaan saya, saudara, siapa Kristus yang diberikan kepada kepada si penyalib-penyalib ini? Karena anak Maria tidak mengalami kematian, dagingnya tidak membusuk, tidak ditinggal di dunia orang mati. Itu siapa yang jadi Kristus ini? Karena kalau Yesus anak Maria, Anda sendiri capek-capek, Anda kemana-mana, Anda capek kemana-mana. Ini yang kita bahas ini dari semalam loh. Siapa Kristus yang baru jadi Kristus setelah dia dikubur ini? Itu siapa? Bukankah Yesus sejak lahir dia sudah Kristus? Coba Anda jelaskan kepada saya, itu Kristus siapa itu? Silakan. Oke, terima kasih ya. Jadi saya balik saja kamera ya. Jadi di sini berbicara ya, kalau kita lihat dari ayat pasal 2 ayat 34, sebab bukan Daud yang naik ke surga, malahan Daud sendiri yang berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sisi kananku sampai kubuat musuh-musuhku menjadi tumpuan kakimu. Nah, ayat dalam Kisah Rasul ini berhubungan dalam Mazmur 110 ayat yang ke-1. Nih. Ya. Mazmur 110 ayat yang ke-1. Ya. Karena ini ya, tongkat kerajaan dari Sion ya, pada hari tentaramu, ayat ke-4, Tuhan telah bersumpah ya, dan ia tidak akan menyesal, engkau akan adalah imam selamanya menurut Melkisedek. Ya. Di dalam Mazmur 110 ayat 1 ini, bahwa Tuhan duduk dari sebelah kananku ini akan berhubungan dengan Matius. Nih. Matius pasal 22 ayat yang ke-41. Mereka ketika orang-orang Farisi sedang berkumpul, Yesus bertanya kepada mereka, katanya, apakah pendapatmu tentang Mesias? Anak siapakah dia? Kata mereka, anak Daud, seperti yang dibacakan oleh Bang Juma tadi di Lukas 2 ayat 11. Kata mereka kepada mereka, jika demikian, bagaimana mungkin Daud yang oleh pimpinan roh dapat menyebut dia, Mesias, adalah tuannya ketika ia berkata, duduklah di sebelah kanan, ini Mazmur 110. Kutaruh di bawah kakimu. Jadi, lihat ini penjelasan Yesus. Jika Daud menyebut dia Mesias adalah tuannya, jadi orang Israel menyangka Daud ini raja besar. Memang Daud raja besar. Tetapi bagaimana mungkin Daud yang adalah raja besar memanggil keturunannya sebagai tuan? Ya. Sehingga dalam Kisah Rasul 2 ayat 36 itu, Petrus berkhotbah kepada mereka yang menolak Yesus sebagai Mesias. Petrus berkhotbah dalam Kisah Rasul 2 ayat yang ke-36. Nih. Ya, Bang, coba perhatikan ini. Ya. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan. Ketika mereka mendengar hal itu sangat terharu karena mereka sebelumnya belum tahu, belum mengenal, belum yakin. Makanya dia bilang dia adalah Tuhan, dia adalah Kristus yang sudah menggenapi segala sesuatu yang tertulis di dalam perjanjian lama. Makanya dalam Targum Jonathan, ya, ini Targum Jonathan, kan Bang Juma percaya kan, Yesus adalah Mesias, ini kan, Lukas 2 ayat 11, dia adalah Mesias, Hamasya, ya kan? Nah, hamba yang menderita itu adalah Mesia, Mesaya. Saya di sini membuktikan bahwa Yesus adalah Mesaya dalam komparasi yang ada dalam perjanjian baru, Targum Jonathan, dan juga sesuatu yang tertulis di dalam perjanjian lama. Ya. Coba buka. Kalau diurapi, ya,
Memang dalam tar ini Pak, saya yakin Bang Juma membukanya di sini. Kalau kita buka di dalam Sefaria, ya, kita lihat sampai ke bawah, memang dia terbunuh. Nubuatannya. Ini dalam Suka 52 ayat 6, dia terbunuh. Ya. Sekarang Bang Juma kalau tidak sepakat dengan data ini, Bang Juma tinggal buktikan. Pertanyaan saya gini, Bang. Kalau Bang Juma tidak sepakat dalam Yesaya 52 ayat 13 itu bukan Mesias, nubuatan untuk Mesias, Bang Juma tunjukkan data yang valid kalau itu bukan Mesias. Itu pertanyaan saya. Saya minta Bang Juma tunjukkan data yang valid kalau Yesaya 52 ayat 13 bukan merujuk pada Mesias. Saya minta data yang valid. Kalau Bang Juma tidak percaya bahwa hamba yang menderita, yang dinubuatkan, terbunuh dan terpaku oleh penderitaan kita itu adalah Mesias, sesuai yang Bang Juma bacakan dalam Lukas 2 ayat 11, dan Bang Juma percaya akan itu, tunjukkan data yang valid. Saya minta cuma itu. Kalau itu bukan pada Mesias. Kita sendiri sudah baca, Yesus Kristus menggenapkan segala sesuatu yang dinubuatkan tentang Mesias. Dan saya sudah menunjukkan dengan berbagai macam data. Tunjukkan kalau itu bukan Mesias. Silakan. Oke, baik. Saya kan sudah katakan sama saudara, saya mengakui itu kan. Kan saya yang membawa data itu. Kenapa kemudian saya yang ditanya? Kan aneh aja ini orang. Saya yang menjelaskan itu padamu, kawan. Nah, coba kita lihat ini. Apa yang diterangkan di dalam kitabnya orang Yahudi. Yang dimaksud Mesias yang kau bangga-banggakan seakan-akan Yesus yang ada di Kejadian 3 nomor 15 itu. Itu bukan untuk Yesus nih. Bacakan samamu ya. Mereka akan mengabdi kepada Tuhan Elohim mereka dan kepada Daud raja mereka yang kubangkitkan bagi mereka. Itu data pertama. Coba Anda lihat di dalam Hosea 3 nomor 5. Sesudah itu orang Israel akan berbalik dan akan mencari Tuhan Elohim mereka dan Daud raja mereka. Mereka akan datang dengan gemetar kepada Tuhan dan kepada kebaikannya pada hari-hari terakhir. Kemudian kita lihat dalam Yeskiel 37. Tempat kediamanku pun akan Yeskiel 37 nomor 25, sorry ya. Kita ulang. Atau saya baca aja, Anda tahu nggak? Atau harus saya tunjukkan dulu? Nih dikatakan di sini. Mereka akan tinggal di tanah yang kuberikan kepada hambaku Yakub, di mana nenek moyang mereka tinggal. Ya, mereka, anak-anak mereka maupun cucu mereka akan tinggal di sana untuk selama-lamanya. Dan hambaku Daud menjadi raja mereka untuk selama-lamanya. Jadi bukan Yesus. Bukan Yesus yang dimaksud di dalam Targum Yonatan itu. Makanya di sana itu tidak bercerita tentang oknum, itu bercerita tentang gelar yang adalah imam yang diurapi, Hakohen Hamaseah. Oke? Tapi saya tidak sedang membahas itu, Bung. Kamu melarikan kemana perginya? Saya hanya menjelaskan tentang kisah para rasul yang ini tadi nih. Ketika Anda mengatakan bahwa Daud, justru itu menguatkan. Kalau Daud saja memanggil Tuhan kepada dia, berarti siapa oknum yang tidak mengalami kematian, yang duduk di sebelah kanan Tuhan ini, yang diangkat oleh tangan kanan Elohim ini. Sedangkan ada yang dibunuh. Dengar, ada yang dibunuh, ada yang tidak dibunuh. Yang tidak dibunuh diangkat oleh tangan kanan Elohim. Yang dibunuh dijadikan sebagai Kristus kepada pembunuhnya. Anda tadi mengatakan itu adalah Yesus Barabas. Dari situ aja udah ketahuan ente, saudara. Di data ini, di data Kisah Para Rasul 2 nomor 31 ini, karena itu ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias. Ketika ia mengatakan bahwa dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati. Itu siapa? Siapa itu? Yang tidak ditinggalkan di dunia orang mati itu siapa? Yesus. Yesus anak Maria. Yesus anak Maria itu betul dia sudah Kristus dari sejak lahir. Sedangkan oknum yang ini ketika dijelaskan oleh Petrus bahwa yang lahir pada hari itu di kota Daud itu sudah Kristus, mayat enggak ada, dagingnya tidak binasa, dan dia tidak ditinggalkan di kubur. Sehingga yang kau salibkan ini, yang binasa ini dijadikan menjadi Kristus spesial untuk kalian. Di situ ada dua oknum.
Ada Kristus yang tidak mengalami kematian, yang sudah Kristus sejak lahir. Ada yang mengalami kematian, setelah bangkit kemudian baru menjadi Kristus. Roma 14 nomor 9. Nih, tuh. Sebab untuk itulah kemudian Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Nah, itu mati tuh. Sedangkan yang dikatakan Petrus tidak mengalami kematian. Yang mana yang betul ini? Tidak mengalami kematian, tidak mengalami kematian, dan dia tidak ditinggal di kubur. Coba, percayakah saudara terkait ajaran Yesus di dalam pernyataannya di dalam Matius 24 nomor 24, agar murid-muridnya waspada kepada Kristus palsu? Kalau Anda percaya, coba, siapa Kristus palsu itu? Silakan. Oke, terima kasih. Sekarang di putaran selanjutnya ini saya boleh mirroring ya. Jadi gini, ya. Dari tadi kan ditanya tentang Yesus terus kan? Ya, saya ingin bertanya kepada Bang Juma. Ya, di dalam surat Al-A'raf 157. Yaitu orang-orang yang mengikuti Rasul Muhammad, Nabi yang umi, tidak pandai baca tulis, yang namanya mereka temukan tertulis di dalam Taurat dan Injil. Oke, pertanyaan saya, Taurat yang mana, Injil yang mana? Ya, saya minta Bang Juma tunjukkan data Taurat yang mana yang menuliskan nama Nabi Muhammad, Injil yang mana yang menuliskan nama Nabi Muhammad. Ya, orang-orang yang mengikuti Rasul Muhammad, Nabi yang umi, tidak pandai baca tulis, yang namanya mereka temukan tertulis dalam Taurat. Saya minta data yang valid, ya, yang resmi, ya. Kalau memang nama Nabi Muhammad tertulis di dalam kitab Taurat, ya. Tetapi, ya, saya tahu Bang Juma akan menjawabnya di mana. Dia akan membuka tafsir Kemenak di Ulangan 18 ayat 18. Nih, saya yakin Bang Juma akan bawa data ini. Yohanes 14 ayat 16. Ya, tetapi bukan itu pertanyaan saya, Bang Juma, bukan itu. Ya, ketika gereja Katolik, ya, saya menunjukkan data. Ketika gereja Katolik, ya, ingin mengkanonkan kitab Perjanjian Lama, ya, ada yang namanya etika. Ya, ini buku ISBN ya. Ya, menelusuri tulisan-tulisan Deuterokanonika ya, di halaman ke-27. Ada yang namanya gereja Katolik ya, dokumen Komisi Kitab Suci yang berjudul The Jewish People and Their Secret Scripture in the Christian Bible, disingkat dengan JPSS. Sebenarnya dimaksudkan untuk memajukan hubungan yang dekat antara gereja Katolik dan Yudaisme. Ya, pertanyaan saya, ketika Kemenak menafsirkan ini, silakan tunjukkan datanya. Kalau tidak, kalau memang ini, adakah data yang valid, ya, bahwa sudah ada hubungan antara kedua belah pihak, antara Kemenak dan juga teman-teman ya yang beragama Islam atau dari Yahudi, ya, harus ada punya hubungan. Kalau tidak ada hubungan sama sekali, lantas Taurat yang mana, Injil yang mana? Kalau memang ini tidak ada datanya, saya minta jurnalnya resmi, hubungan kesepakatan. Kalau memang Ulangan 18 ayat 18, Yohanes 14 16 ini merujuk pada Nabi Muhammad, saya minta di mana kesepakatannya antara orang Kristen dan juga Kemenak masalah ini. Kemudian kedua, saya berbicara Taurat. Kalau memang tidak ada, Taurat yang mana yang membicarakan tentang Nabi Muhammad? Itu pertanyaan saya. Saya harap Bang Juma bisa menyampaikan. Saya mirroring kan, karena saya nggak bisa mirroring dengan Isa. Itu kesepakatan di room ini. Ya, aturan. Jadi saya nggak bisa mirroring. Ya, mirroring sesuai kesepakatan adalah tanyakan tentang Nabi Muhammad. Jadi saya tanyakan tentang Nabi Muhammad dalam surat Al-A'raf 157, bahwa Nabi Muhammad yang tidak pandai baca tulis tertulis dalam Taurat dan Injil. Taurat yang mana, Injil yang mana? Kalau memang Injil Yohanes 14 ayat 16, pertanyaan saya, sudah adakah kesepakatan seperti yang dilakukan oleh gereja Katolik dan juga Yudaisme dalam semangat Konsili Vatikan II? Saya bisa tunjukkan datanya, dan saya punya buku. Nih, beberapa buku saya punya. Ini buku JPSS. Ya, saya bisa tunjukkan. Saya minta data yang valid, jurnal yang resmi, seperti yang dilakukan oleh gereja Katolik dan Yudaisme dalam semangat Konsili Vatikan II, atau ada hubungan antara Kristen dan juga Islam, sehingga Yohanes 14 ayat 16 ditafsirkan oleh Kemenak. Saya minta jurnal yang resmi. Saya tidak minta yang mana-mana. Ya, karena saya tidak bisa mirroring dengan Isa, ya saya tanyakan mirroring dengan Nabi Muhammad. Dengan hormat. Ya, itu aturan debat ini di sini.
Saya nggak keluar dari tema. Saya tetap berada di dalam tema, ya. Dan saya ingin bertanya, nih. Pertanyaan saya simpel nih. Nggak kemana-mana. Karena saya mau mirroring. Dari tadi saya merasa terdesak, Kak. Terdesak karena saya ditanya iman Kristen terus. Makanya saya mirroring. Nama Nabi Muhammad yang tertulis dalam Taurat dan Injil. Injil yang mana? Taurat yang mana? Oke, saya jawab dulu ya, teman-teman sekalian. Jadi yang dikatakan kemudian di dalam Al-Quran itu Tauratnya Nabi Musa, bukan Tauratnya Kristen. Dan yang dikatakan dalam Al-Quran itu adalah Injilnya Nabi Isa, bukan Injilnya Lukas, Markus, Matius, Yohanes, Paulus, dan kawan-kawan. Jadi kalau saudara bisa menunjukkan Tauratnya Nabi Musa, saya akan tunjukkan namanya nabiku di situ. Sekarang mana Tauratnya Nabi Musa? Kalau saudara bisa menunjukkan Injil yang diajarkan oleh Nabi Isa alaihissalam, saya akan tunjukkan namanya. Anda bisa menunjukkan Injilnya Nabi Isa alaihissalam, Inni Abdullah atani alkitab wa ja'alani nabiyan. Tidak bisa kan? Yang Anda tunjukkan hanya catatan-catatan orang yang tidak dikenal oleh Nabi Isa, bahkan Yesus pun tak mengenalnya. Sekarang yang Anda gunakan perjanjian lama itu Nabi Musa tahu, ada validasi. Dari Nabi Musa kepada siapa? Kepada siapa? Kepada siapa? Kepada siapa? Sampai kepada Kristen. Lihat mana? Bukankah di tangan kalian cuma terjemahan? Kitabnya Nabi Musa yang diterima di Gunung Sinai itu mana? Tunjukkan itu dulu, baru saya tunjukkan kemudian kitabnya, namanya Nabi Muhammad SAW. Makanya Al-Quran saya mengatakan apa tentang kitab kalian? Nih, saya bacakan ayatnya. Karena sebenarnya ini nggak ada, kupikir Anda sanggup menghadapi saya dengan tema ini, ternyata Anda nggak sanggup, nggak menjawab dari tadi pertanyaan saya. Ini Al-Quran saya mengatakan, wa inna minhum lafariqan yalwuna alsinatahum bil kitab litahsabuhu minal kitab wa ma huwa minal kitab wa yaquluna huwa min indillah wa ma huwa min indillah wa yaquluna 'alallahil kadziba wa hum ya'lamun. Dan sungguh di antara mereka, ini Al-Quran, ada segolongan yang memutarbalikkan lidahnya membaca kitab agar kamu menyangka bahwa yang mereka baca itu sebagian dari kitab, padahal itu bukan dari kitab. Dan mereka berkata itu dari Allah, padahal itu bukan dari Allah. Mereka mengatakan hal dusta terhadap Allah, padahal mereka mengetahui. Nah sekarang Anda tunjukkan kepada saya kitabnya Nabi Musa. Boleh Anda tunjukkan kepada saya? Ada kitabnya Nabi Musa yang bisa Anda tunjukkan kepada saya? Ada kitabnya Nabi kami Isa alaihissalam Anda bisa tunjukkan kepada saya? Kalau ada silakan tunjukkan kepada saya. Al-Quran saya mengatakan, ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'funa an katsir. Qad ja'akum minallah nuru wa kitabum mubin. Wahai ahli kitab, sungguh rasul kami Nabi Muhammad telah datang kepadamu, menjelaskan kepadamu banyak hal dari isi kitab yang kamu sembunyikan. Mana kitabnya Nabi Musa? Tunjukkan kepada saya. Mana kitabnya Nabi Isa? Tunjukkan. Ada. Yang kamu tunjukkan itu paling kitabnya orang-orang Belanda yang pernah menjajah di Nusantara ini. Sampai sini paham? Hah? Ini tidak ada kaitannya dengan tema kita. Ini tugas saudara, tunjukkan siapa Yesus yang diangkat tangan kanan Elohim tanpa mengalami kematian, tanpa ditinggal di alam kubur. Dan siapa Kristus yang keluar dari kubur ini, yang tiba-tiba menjadi Kristus bagi orang Roma. Ingat, yang menyalibnya itu orang Roma. Orang Israel harus tahu bahwa pada hari ini Yesus yang kau salibkan itu telah dijadikan menjadi Tuhan dan Kristus untukmu. Yesus mengatakan, Kristus yang telah lahir sudah Kristus mengatakan, waspadalah kepada Kristus palsu yang datang kepadamu. Matius 24 nomor 24, nomor 4, nomor 5, nomor 23, nomor 24, nomor 25, nomor 26. Itu jelas itu kata Yesus yang asli itu. Kristus palsu dan nabi-nabi palsu akan datang, akan banyak melakukan banyak mujizat, sekiranya mungkin menyesatkan banyak orang. Nah, sekarang pertanyaan saya, Kristus palsu yang dimaksud ini yang mana? Karena Kristus asli itu anak Maria, lahir kemudian lalu dikatakan tidak mengalami kematian, tidak ditinggal di alam kubur, dan diangkat, dinaikkan oleh tangan kanan Elohim. Lalu siapa yang mati, yang dilantik menjadi Tuhan untuk orang-orang yang menyalibnya, itu siapa? Silakan kalau Anda bisa jawab. Jangan lari kemana-mana. Kalau Anda nggak sanggup dengan tema ini, karena Anda yang nantang saya. Saya hanya ingin membuktikan kepada orang-orang Kristen Indonesia, kalian penyembah-penyembah Kristus yang beda dari anak Maria. Kristus yang kalian sembah itu adalah Kristus yang baru jadi Kristus setelah dia mati. Sebelum dia mati dia bukan Kristus. Nah, lalu hubungannya dengan Kristus palsu itu jelas bukan? Kristus palsu itu
Jelas bukan? Oke, terima kasih. Berarti tidak ada ya, Bang Juma ya. Nah, kalau Bang Juma mengatakan bahwa ya kitab yang apakah Bang Juma ya? Apakah Bang Juma mengatakan bahwa kitab yang dipegang oleh itu sudah palsu? Ya, apakah sudah palsu? Ya, kalau sudah palsu, Bang Juma, ya, pertanyaan saya nih, simpel nih, Bang Juma, ya, ya. Ini kita bisa buka ya Bang Juma ya, dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-46. Ya. Kalau Bang Juma mengatakan yang kami pegang ini palsu, ya. Ya, kalau Bang Juma mengatakan yang kami pegang palsu, kenapa dalam perhatikan Al-Maidah 46 mengatakan kami meneruskan jejak Bani Israel, ya, sahabat. Oke, Al-Maidah 45. Oke, sahabat pengajar yang bertakwa, maaf. Oke, ini Al-Maidah 45. Kami telah menetapkan bagi mereka Bani Israel di dalam Taurat bahwa nyawa diganti dengan nyawa. Taurat ya. Kalau Bang Juma mengatakan ini palsu, ya, pertanyaannya, kenapa di sini singgung Taurat lagi? Lalu disinggung bahwa dalam kata di dalam Taurat itu adalah mata ganti mata, hidung ganti hidung, telinga ganti telinga, gigi ganti gigi. Nah, ayat ini tertulis di mana? Kalau Bang Juma mengatakan kitab Taurat yang kami pegang itu palsu, kenapa di sini dalam Ulangan 19 ayat 21, jangan kau merasa kepada ini nyawa ganti mata, mata ganti mata, gigi ganti gigi, tangan ganti tangan, kaki ganti kaki. Ulangan 19 ayat 21. Kalau Bang Juma tadi mengatakan itu palsu, kenapa di sini ada kutipan, bahkan di sini mengatakan Taurat loh. Ya. Kalau palsu kenapa dikutip? Kenapa ada? Ya kan? Maka dari itu saya kembali pada topik. Ya, Bang Juma nggak sanggup membuktikan. Ya. Adakah kalau tidak itu palsu, kenapa dikutip? Sekarang pertanyaannya, adakah tertulis dalam Taurat nama Nabi Muhammad? Itu loh. Adakah nama Nabi Muhammad? Kalau Anda tadi mengatakan itu palsu, kenapa dikutip dalam Al-Maidah 46? Sesuai dengan Ulangan pasal 19 ayat 21. Itu. Masakah mengutip yang palsu? Kan tidak mungkin, Bang Juma. Bang Juma mengatakan itu palsu, tetapi ada kutipan. Saya melakukan mirroring saja sesuai dengan aturan awal. Ya, tetapi kalau Bang Juma tanya, saya menjawab ya. Siapakah yang diberitakan itu? Ya. Ya, para rasul memberitakan Yesus yang mati. Para rasul memberitakan Yesus yang bangkit. Para rasul tidak pernah memberitakan Yesus itu diserupakan atau lain-lain, tidak. Para rasul tetap konsisten memberitakan dia yang mati sesuai dengan nubuatan Yesaya 53. Nah, kalau Bang Juma tidak percaya, ya, saya ingin tanya. Di dalam Yesaya 53 ini, ya, Yesaya 53 bahwa Mesias itu, bahwa dia terpaku, ya, dia terpaku, itu merujuk pada siapa? Ya, Yesaya 53. Nih, saya buka ulang. Ya. Dalam Yesaya 53, dia yang terpaku ini merujuk pada siapa? Kalau bukan dia yang terpaku, apakah bukan Mesias? Ini kan pertanyaan saya dari tadi nih. Dia yang terpaku oleh karena penderitaan kita, dia dihina. Ini Mesias atau bukan? Kalau bukan Mesias, jadi Mesias siapa yang tidak menderita? Ini nubuatan untuk siapa? Pertanyaan saya. Ini nubuatan untuk siapa? Kalau bukan untuk Mesias. Kan saya sudah buktikan dalam Targum Jonathan 52:13. Itu merujuk pada Mesias. Dan yang menderita itu adalah Yesus anak Maria. Dia bangkit. Bahkan saya menunjukkan data dari Flavius Josephus. Dia bangkit kan? Sehingga banyak orang yang mengikuti dia. Ya, saya jawab, yang diberitakan itu siapa? Kristus, Mesias, sesuai yang dinubuatkan bahwa dia menderita dan terpaku. Para rasul tidak pernah menderitakan Yesus yang tidak mati. Mereka menderitakan Yesus yang mati. Jawab pertanyaan saya, Al-Maidah 46 dan juga Al-Araf 157. Silakan. Baik, saudara, Anda mengambil Yesaya 53. Kalau Anda membaca di dalam kitabnya orang Yahudi, Yesaya 1, jelas sekali diterangkan di Yesaya 1 itu. Saya bukakan ya. Sabar.
Kita buka di Yesaya 1. Sebenarnya kalau kita sudah hafal data itu tidak perlu ditunjukkan lagi, tapi nggak apa-apa. Ini makan waktu banyak sih sebenarnya. Oke. Nih, saya tunjukkan kepada saudara supaya Anda belajar sedikit ya, teman ya. Nih, Yesaya 1 nih ya. Nih. Ini menceritakan apa? Buku ini berisi tentang pesan-pesan Yehuda dan Yerusalem yang dinyatakan Allah kepada Yesaya anak Amos pada masa usia Yotam, Ahaz, Hezekia dan yang memerintah di Yehuda. Nih. Saya ulang ya, nih. Jadi Yesaya itu memiliki penglihatan yang diberikan kemudian oleh Tuhan, penglihatan yang membahas tentang apa? Tentang Raja Amos, Uzia, Yotam, Ahaz, Hezekia yang memerintah di Yehuda. Tidak ada hubungannya dengan Yesus. Paham ya, Dek? Gak ada hubungannya dengan Yesusmu. Nah, sekarang kalau kita melihat di dalam kitab Ulangan 33 nomor 4 nih, Ulangan 33 nomor 4. Ada hal yang perlu saudara pahami di situ. Bagaimana kemudian jelas dikatakan di sana. Kita lihat di Ulangan 4. Ini ya. Saya bacakan ya. Mana nomor 4-nya ini? Ini Anda lihat apa yang dikatakan di sana. Torah sepalanu, nih, Mose kehilap Yakob, nih, Yakob. Jadi Torah ini adalah hak kepunyaan Bani Yakob, bukan untuk Kristen, bukan untuk Kristen, saudara. Belum lagi kalau Anda membaca Mazmur 147 19 nomor 12, ya. Kalau Anda minta saya tunjukkan Mazmur. Kita baca original teksnya, kita baca. Ini kitabnya orang Yahudi ya. Nah, ini kita baca Mazmur nih. Data nomor 19-nya. Tuh. Mungkin Anda bisa baca Ibraninya. Di situ jelas sekali dikatakan bahwasanya hukum-hukum yang diberikan kepada Yakub itu tidak diberikan kepada bangsa lain. Megib de Paraf. Nih, le Yakub kukaf le misfatap le Israel, cuman kepada Israel saja, tidak diberikan kepada orang lain. Aturan-aturannya itu tidak diberikan kepada bangsa lain. Lo asaken lekol goy omis patim bal yedaum. Haleluya, haleluya, haleluya. Hukum-hukumnya yang datang kepada Yakub, yang diberikan kepada Israel, tidak diberikan kepada bangsa yang lain. Ente siapa? Bani Yakub. Ente Bani Israel. Bukan, Anda bukan Bani Israel, Anda bukan Bani Yakub. Jadi Al-Quran hanya menyinggung orang Yahudi, bukan ente yang harus protes. Orang Yahudi yang harus protes. Ketika Al-Quran bercerita tentang hal tersebut, bukan ente yang harus ribut. Yang harus ribut itu orang Yahudi, bukan ente. Ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'funa an katsir. Anda tadi menyinggung itu kan? Al-Quran saya mengatakan, wahai ahli kitab, sungguh Rasul kami Nabi Muhammad telah datang kepadamu, menjelaskan kepadamu banyak hal dari isi kitab yang kamu sembunyikan. Berarti Nabiku menjelaskan dari isi kitab yang mereka sembunyikan. Jadi kalau ada hal yang sama yang kamu dapatkan dari kitabnya Yahudi yang bukan kitab saudara, ya Al-Quran saya sudah mengatakan itu, bosku. Ini kitabnya orang Yahudi loh yang dibahas ini. Sedangkan yang tema kita kan Kristus. Anda menantang saya kan bahas Kristus, nyebrang kemana-mana. Berarti Anda tidak sanggup membedakan antara Kristus palsu dengan yang asli. Itu sama halnya Anda sudah melambaikan tangan. Kalau sudah tak sanggup, kita tutup aja. Nggak usah panjang lebar kita. Gitu kawan. Oke, terima kasih ya. Saya akan menjawab. Mesias siapa yang diberitakan? Matius pasal 23 ayat yang ke-10. Jangan pula kamu disebut sebagai pemimpin. Ya, tadi Bang Juma sempat menyampaikan bahwa banyak Mesias yang diurapi. Ya kan? Saya menjawab dengan Matius 23 ayat 10. Jangan pula kamu disebut sebagai pemimpin, karena hanya ada satu pemimpinmu, yaitu siapa? Mesias. Ya, kemudian ada percakapan antara Yesus dengan perempuan, ya, Samaria. Ya, oh tadi maaf, dari Yakub, ya, untuk Bani Yakub, kata Bang Juma. Saya menjawab, ya, dari Bani Yakub. Pentingnya Matius 1. Inilah silsilah Yesus Kristus anak Daud, Mazmur 110 ayat 1 sampai 4. Anak Abraham, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak,
Ishak memperanakan Yakub, Yakub yang tadi Bang Juma sampaikan. Dan ini sampai kepada Yesus. Matius 1 sampai pada Yesus. Ya. Lalu siapa pemimpin kita? Ya. Pemimpin kita dalam Yohanes pasal 4 ayat 2. Oke, maaf. Saya menjawab lagi tentang Israel. Ya, Yesaya pasal 1 ayat yang ketiga. Saya menjawab semua pertanyaannya Bang Juma. Lembu mengenal pemiliknya, tetapi Israel tidak. Keledai mengenal palungan yang disediakan tuannya, tetapi umatku tidak memahaminya. Saya pikir ini ayat yang sangat dalam. Lembu mengenal pemiliknya, tetapi Israel tidak. Keledai mengenal palungan yang disediakan, tetapi umatku tidak memahaminya. Ya, apalagi Bang Juma. Ya, tetapi mari kita lihat pandangan dari Bani Israel, Bani orang Samaria. Ya, Yohanes pasal 4. Ya, siapakah Yesus yang diberitakan itu? Apakah Yesus adalah Mesias? Yesus sendiri yang mengatakan bahwa dia adalah Mesias. Yohanes 4 ayat 24. Kita perhatikan teman-teman. Ya, Allah itu adalah bangsa-bangsa benar. Jadi perempuan itu, jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Mesias adalah Kristus dan Yesus adalah Kristus. Saya melakukan pembuktian bahwa Yesus adalah Kristus. Dan perempuan Samaria menyatakan bahwa Yesus adalah Kristus, adalah Mesias. Jadi banyak pembuktian. Bukan cuma Petrus dalam Matius 16 ayat 18, tetapi perempuan Samaria pun mengakui bahwa Yesus adalah Kristus, adalah Mesias. Apabila ia datang yang memberitakan segala sesuatu pada kami. Kata Yesus, pengakuan Yesus, Anihu, akulah dia. Akulah pemimpin itu, yang memberitahukan segala sesuatu tentang kepada kami, kepada umat manusia. Jadi ini jelas, sangat jelas. Saya membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Ya, jadi Mesias siapa yang diberitakan para rasul? Hanya ada satu pemimpin saja. Santo Matius menuliskan pemimpin itu adalah Mesias. Dan kalau kita melihat secara keseluruhan, Santo Matius saja menuliskan bahwa Mesias itu disalibkan. Santo Lukas menuliskan Mesias disalibkan. Santo Markus menuliskan Mesias disalibkan. Santo Yohanes menuliskan Mesias disalibkan. Dan pemimpin itu adalah Mesias, seperti yang dinubuatkan dalam kitab Yesaya 53. Ia dipukul dan ditindas, kita pikir dia terkena tulah. Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Ya, saya bisa buktikan bahwa ini merujuk pada Mesias. Tadi saya sudah tunjukkan dalam Targum Yonatan. Kalau Bang Juma tidak terima bahwa ini merujuk pada Mesias, lantas bagaimana pandangan dari Rabi Yahudi yang mengatakan itu adalah Mesias? Nih, Mesias. Saya sebenarnya tidak mau mengulangi, tetapi terulang terus ini. Mesiha. Mesia. Dan yang menerima itu adalah kurban yang sempurna. Yesus mengatakan, dia mengambil roti lalu mengatakan, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Inilah darahku, darah perjanjian baru yang kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Itulah Mesias. Karena Mesias membawa pembebasan akan dosa. Obat seperti yang tertulis dalam Targum Yonatan pasal 3 ayat yang ke-15. Obat dari dosa adalah Mesias. Dan Yesus mengatakan, itulah, akulah dia. Oke, saudara, Anda semakin menguatkan argumentasi saya. Ya, Yesus anak Maria memang Mesias. Itu nggak masalah itu. Al-Quran saya mengatakan Al-Masih. Yang jadi masalah itu Kisah para Rasul 2 itu loh. Nanti jadi Kristus setelah dia bangkit dari kubur. Itu yang Anda nggak selesaikan. Bahkan Anda tidak sentuh sedikit pun. Mari saya masuk untuk sedikit mengingatkan kembali, menyegarkan ingatan saudara. Anda lihat di dalam nasihat-nasihat Yesus kepada murid-muridnya. Yang pertama di dalam Matius 10. Apa yang dikatakan oleh Yesus? Di data nomor 5, ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan Yesus berpesan kepada mereka. Yesus berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Anda lihat di Yeremia 50 nomor 17, yang dimaksud domba itu adalah Bani Yakub, bukan Kristen, bukan Bani Indonesia. Ingat ya, ini pesan Yesus kepada muridnya ya.
Nah, nanti Anda akan mengambil Matius 28, nomor 18, nomor 19. Kepada aku telah diberi kuasa. Itu siapa itu yang diberi kuasa itu? Pergilah ke seluruh bangsa. Itu siapa yang sudah dilantik menjadi Kristus bagi penyalibnya? Itulah yang saya bahas ini. Tapi Anda tidak ke sana. Lalu kita lihat apa kata Yesus di dalam Matius 15, nomor 24. Jawab Yesus begini, di data nomor 23 dulu. Seorang perempuan, ya, seorang perempuan Kanaan datang di data nomor 12-nya nih. Data nomor 12, seorang perempuan Kanaan datang. Kasihanilah aku wahai Tuhan anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu muridnya datang dan meminta kepada, suruhlah ia pergi. Yesus mengatakan, suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan teriak-teriak. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel, yang sesat dari umat Israel. Itu pengakuan siapa? Pengakuan Yesus. Anda percaya? Anda percaya? Kalau percaya ya sudah, sadar diri. Kemudian perempuan itu semakin mendekat dan menyembah Yesus. Menyembah artinya menghormat kepada Yesus, memohon kepada Yesus sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada apa? Kepada guguk. Wanita bertemu dengan Yesus, percaya kepada Yesus, memohon kepada Yesus. Apa titel yang dikasih Yesus kepadanya? Guguk. Apa kata wanita itu? Benar Tuhan. Namun guguk makan sampah yang jatuh dari meja tuannya, makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Wanita itu mengiyakan kalau dia disebut guguk. Yesus menyebutnya guguk. Wanita itu mengiyakan. Mereka sepakat, mereka jabat tangan. Apa kata Yesus? Besar imanmu ibu, jadilah seperti apa yang engkau inginkan. Jadi apa? Jadi guguk dan anaknya sembuh. Dia tidak pernah berubah menjadi domba. Ingat sekali lagi, Yeremia 50 nomor 17, yang disebut domba hanya Bani Yakub. Ente bukan Bani Yakub, saudara. Ente bukan Bani Yakub. Jadi kalau Anda memainkan peran, Anda kemudian ingin Mesias, Yesus itu adalah Kristus. Saya juga mengakui itu kok. Saya mengakui. Tapi yang jadi masalah ini adalah Kristus yang nanti dinobatkan kepada dia setelah dia disalib. Dan Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Nih, supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, akulah Kristus. Akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Tuh, penyesat ini datang kepada Bani Israel, bukan kepada Kristen. Tapi penyesatnya datang kepada murid-murid Yesus, Bani Israel angkatan pertama. Pertanyaan saya, oknum yang menggunakan nama Yesus dan Kristus yang penyesat itu yang mana? Yang lahir sudah digelari Kristus atau nanti yang mati naik hari ketiga baru menggelari dirinya Yesus Kristus? Yang mana yang penyesat? Yang Kristus anak Maria atau Kristus yang anak bumi ini, anak yang keluar dari perut bumi? Coba Anda jawab, silakan. Oke. Tadi Bang Juma mengatakan Maria, anak Maria adalah Mesias, betul? Ya, Kristus kan? Betul. Dia sudah mengakui bahwa anak Maria adalah Kristus. Yes, tertulis di Lukas 2:11 dalil. Betul. Dan anak manusia itu adalah Kristus, betul? Adalah Mesias, betul? Kristus adalah Mesias, betul? Iya, itu dibacakan tuh. Dia sudah akui lagi. Anda sudah akui kan? Nah, ya, saya mengakui karena itu keimanan saya. Nah, sekarang siapa yang keluar dari Kamu yang mengakui bahwa anak Maria adalah Mesias. Terus yang keluar dari kubur? Ya. Yang mendapatkan gelar Kristus untuk penyalibnya siapa? Yesus Kristus anak Maria. Loh, dia tidak mengalami kematian. Iya, memang itu Yesus Kristus anak Maria. Tidak mengalami kematian. Tidak mengalami kematian, dia bangkit dari kematian. Tidak mengalami kematian. Saya tanya, kita di sini berbicara tentang membuktikan tentang Mesias, bukan berbicara tentang kematian dan lain-lain. Ya, kita fokus pada tema bahwa Yesus adalah Mesias. Saya tidak berbicara yang lain-lain. Memang Yesus kalau pembahasan tentang Mesias boleh, asal jangan mengganti tiba-tiba kapan Yesus menjadi Mesias. Kalau teman-teman tadi di bawah dengar ya. Jadi Bang RK lebih fokus, temanya adalah kapan Yesus menjadi Kristus. Kita sedang tidak membicarakan Mesias. Boleh sisipkan Mesias, tapi temanya adalah Kristus ya. Dan saya akan bold lagi. Mungkin bilang, host tadi kenapa nggak bunyi waktu Bang Zuma sepakat dengan Bang RK waktu di awal tentang Yesus itu adalah Kristus. Itu teman-teman di dialektika harus diingat, Bang Zuma tidak setuju. Dia sedang mengkutip yang ditulis di dalam kitab sucinya Bang RK. Jadi tidak melangkahi aturan. Oke. Ya, silakan. Ya, oke. Kalau begitu saya bertanya.
Ya, saya bertanya. Di dalam dari tadi belum menjawab, ya. Dalam surat Al-A'raf 157, Nabi Muhammad tertulis di dalam kitab Taurat Musa dan Injil. Taurat yang mana, Injil yang mana? Mic-nya Bang Juma. Sudah kujelaskan tadi kan. Qad ja'akum rasulun yubayyinu lakum. Telah datang rasulku kepadamu menjelaskan dari isi kitab yang kalian sembunyikan. Nah, sekarang kalau kitab itu tidak disembunyikan, apakah Kristen mampu menunjukkan Tauratnya Nabi Musa? Taurat itu ditulis oleh siapa? Nabi Musa. Nabi Musa. Sekarang dari tadi Anda mengutip dalam Taurat Musa juga dari tadi. Iya. Iya. Betul. Ketika Anda mengutip kitab Taurat Musa, kenapa sekarang Anda menolak bahwa kitab Taurat Musa itu, kitab Taurat Musa itu kamu tidak terima? Al-Quran saya mengatakan lima talbisunal haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Karena aturannya adalah sebutkan data dulu baru narasi. Iya, tema kita ini berbicara mengenai Kristus, saudara ya. Jadi nggak usah lari ke Taurat segala macam. Kita membahas tentang Kristus. Saya ingin tahu dari saudara, menurut Yesus nih, penyesat yang datang setelahnya bergelar siapa? Penyesat, menurut Yesus, penyesat yang sebelum bergelar apa? Ya, penyesatnya adalah Antikristus. Yang datang setelah dia Antikristus. Dia menggelari dirinya siapa? Ya, Antikristus. Di mana Yesus mengatakan itu? Ya, kalau kita berbicara, Yesus mengatakan dalam kitab Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, penyesat akan muncul setelah aku. Iya, dia mengaku apa? Ya. Penyesat itu mengaku Antikristus, mengakui Yesus yang lain. Hah? Ya. Di mana dalilnya itu tertulis? Ya, Galatia pasal 1 ayat yang ke-15 ke-16, ya. Hah? Rasul Paulus mengatakan jikalau ada malaikat yang memberitakan berbeda dari apa yang kami beritakan, Data dulu baru narasi. Supaya dialog kalian masih panjang, jadi aku langsung berhentikan di tengah. Karena kita membahas tentang Kristus. Tolong Anda tunjukkan data di mana Yesus kemudian sesuai dengan pengakuan saudara. Pertanyaan saya, apa gelar penyesat yang datang kepada murid-murid Yesus yang harus diwaspadai oleh murid-murid Yesus? Silakan. Saya jawab ya. Di sini kita memulai kembali pada tema Lukas 2 ayat 11. Ya. Di sini kata siapa? Lalu kata malaikat itu kepada mereka, ya, janganlah takut, sebab sesungguhnya aku akan memberitakan kepadamu kesukaan besar. Hari ini telah lahir bagimu Kristus, Tuhan di kota Daud. Nah, kalau kita berbicara tentang kota Daud, ya, di sini kita perhatikan bahwa dalam Suka 52 ayat 6, bahwa Mesias dari bin Daud itu terbunuh. Maaf, Kristus dari bin Daud itu terbunuh. Pertanyaan saya, saudara, tolong. Apa gelar penyesat yang datang setelah Yesus, di mana penyesat itu datang kepada murid Yesus? Gelar penyesat adalah Antikristus. Antikristus. Di mana itu Yesus menasihatkan waspadalah kepada Antikristus, itu di mana? Saya akan tunjukkan datanya. Iya. Ya. Antikristus. Oke, kamu dalam Yesus. Antikristus. Nantikan, sabar, saya butuh waktu karena memang kalau berbicara Antikristus. Oke. Di sini bukan pengakuan dari Yesus, tetapi kita percaya Alkitab adalah ilham dari Roh Kudus. Dari Roh Allah itu sendiri, ya. Anak-anakku, seorang Antikristus akan datang. 1 Yohanes 2 ayat 18. Sekarang telah bangkit banyak Antikristus. Itulah tanda bahwa waktu yang ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Antikristus adalah pendusta. Antikristus adalah pendusta yang tidak yang menyangkal Bapa, Sang Bapa, maupun anak. Ya. 1 Yohanes 2 ayat 22. Jadi Antikristus itu yang menyangkal Bapa, anak, ya, yang menyangkal Tritunggal, itulah Antikristus. Kan kamu tanya, saya jawab. Ya, sekarang saya banyak bertanya. Di mana Muhammad tertulis dalam kitab Taurat? Kalau kau mengatakan kitab Taurat itu palsu, kenapa di dalam Al-Maidah 46, ya, Al-Maidah 46 itu mengutip kitab Taurat dalam kitab Ulangan? Gigi ganti gigi, mata ganti mata. Silakan. Jawab. Oke, baik. Jadi tidak ada hubungannya dengan tema ya. Tapi hostnya mungkin bukan pelanggaran gitu ya. Nah, ini Al-Quran saya mengatakan apa? Ya ahlal kitab qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma. Ini. Ya ahlal kitab lima talbisunal haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun.
Wahai ahli kitab, mengapa kau mencampur adukkan kebenaran dan kebatilan, dan kamu menyembunyikan kebenaran padahal kamu mengetahui? Ini Al-Quran nih. Oke? Nah, sekarang berbicara mengenai gelar antikristus. Saya perlihatkan saudara, di dalam pengajaran Yesus di Matius 24 diterangkan kemudian bahwasanya waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu, sebab akan banyak penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Siapa namaku? Yesus. Penyesatnya bernama siapa? Yesus. Dan berkata, akulah Mesias. Nih, Mesias tertulis di sini. Tuh. Artinya kalau Mesias Yunaninya apa? Kristus. Artinya penyesat itu bernama Yesus dan gelarnya Kristus. Pertanyaan saya, di mana ada oknum yang pernah datang kepada murid Yesus yang mengaku Yesus dan bergelar Kristus? Kalau mengaku Yesus dan Kristus, itu sudah nama anak Maria dari sejak dulu. Sedangkan Yesus mengatakan di Matius 24, kepada mereka waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Pertanyaan saya, siapa oknum yang datang kepada murid Yesus, mengaku Yesus Kristus dan menyesatkan banyak orang? Orang yang disesatkan itu kelompoknya apa? Yang disesatkan oleh Yesus Kristus palsu ini. Ingat, Tidak ini ada. masih ini Tidak ada. Jadi ini tidak tergenapi. Dia akan Yesus menyesatkan. yang mana? Yesus yang mana? Ini dikatakan. Yesus yang mana? Sekarang gini, Yesus yang mana? Kalau Yesus yang kami memberitakan, para rasul memberitakan dia yang mati, bangkit dan naik ke surga. Lalu Yesus. Nah, kalau Yesus yang mana yang memberitakan dia tidak mati? Nah, itulah yang disebut sebagai antikristus. Tapi saya tidak mau membahas tentang itu, teman. Lah, itu Ya, temanya. saya ingin membahas tentang Ini- bagaimana saya membuktikan malaikat yang menyatakan bahwa Yesus disebut Kristus. Iya, itu sudah betul itu. Saya sudah aminkan. Ya, itu. tapi kita tidak membahas tentang antikristus di sini. Bukan. Kita lagi membahas Yesus yang disebut Kristus. Bukan. Jangan lari ke antikristus. Saya- Kalau kita lari ke antikristus, saya tidak bisa mirroring di sini. Saya hanya bertahan dan menjawab di sini. Iya, kamu nantang saya tadinya. Iya, memang saya nantangin kamu dan kamu pun mau kan? Iya, nah, Ya, maka dari itu, kalaupun saya bisa mirroring seperti aturan yang disediakan oleh host, saya tanya, dalam surah Al-Maidah ayat 45, kenapa sekarang kayak begini modelnya kalau gitu? kok nggak kayak gitu? Cuma perhatikan, Ulangan 18 ayat 18, Al-Araf 157 menafsirkan Yohanes 14 ayat 16 ini merujuk pada Nabi Muhammad. Apakah kamu sepakat? Kalau kamu sepakat, buktikan. Kalau ini merujuk pada Nabi Muhammad, buktikan. Saya minta Anda membuktikan bahwa Yohanes 14 ayat 16 merujuk pada Nabi Muhammad. Silakan. Itu tafsir kan? Ya, kamu sepakat atau tidak dengan tafsir ini? Kemana? Tahlili. Dia mengatakan Saya apa? tanya kamu sepakat atau tidak dengan Dia tafsir tahlili ini? mengatakan bahwa nabi yang sama seperti Nabi Musa, bukan? Ya, tetapi di sini kamu sepakat bahwa Yohanes 14 ayat 16 ini merujuk pada Muhammad? Karena dia adalah nabi yang sama. Saya minta buktikan kalau Yohanes 14 ayat 16 merujuk Nabi Muhammad dan memang ada nama Nabi Muhammad Yohanes 14 ayat 16. Lalu siapa yang sama seperti Nabi Musa? Ya, saya minta silakan tunjukkan datanya. Firman Saya minta tunjukkan datanya kalau Yohanes 14 ayat 16 dalam tafsir Kemenak, tafsir Tahlili, bahkan tafsir Wajis ini kita buktikan. Kita lihat ada tafsir Wajis. Oh, tafsir Wajis tidak. Tafsir Tahlili. Ada nama Nabi Muhammad nggak di sini? Silakan. Yohanes 14. Dia dalam Al-Araf 157, Injil Nabi Muhammad tertulis dalam Injil. Nah, lalu tafsir Tahlili menafsirkan ini ada di dalam Yohanes 14 ayat 16. Saya minta Anda membuktikan Yohanes 14 ayat 16 ini merujuk pada Nabi Muhammad. Silakan. yang mentafsirkan itu Anda minta untuk Ya, tunjukkan. saya tanya, Anda sepakat atau tidak? Saya tidak sepakat. Ya, kalau tidak sepakat, Injil yang mana? Injil yang datang kepada Nabi Isa. Anda bisa Injil yang datang kepada siapa? Nabi Isa. Nabi Isa. Oke. Ya, Sekarang bisa. ada nggak manuskrip dari Injil Nabi Isa? Ya, justru itu kan kitabnya Nabi Isa. Ya. Apa minta sama saya? Ya. Kalau kitabnya berbicara kitab Nabi Isa, ya kekristenan dari abad mula-mula, dari abad pertama sampai dengan itu, dan dikanonkan di abad pertama, ya di abad keempat, ya dalam konsili Hippo dan konsili Kartago, itu kita berbicara tentang keempat Injil Berarti Anda sudah yang mengakui berbicara Nabi tentang Yesus. nabi tentang Yesus. Berarti Anda sudah mengakui. Saya tidak tahu Isa itu seperti apa, saya Ya, tidak tahu. makanya saya mengatakan kitab Injil itu Nabi Isaku. Oh, silakan. Yesus. Kalau memang itu Isa, silakan. Ya udah, mana kitabnya Nabi Isa? Di sini bukan bicara Isa, di sini bicara kitab Yohanes, bukan Isa. Apa hubungannya? Anda harus perhatikan, Anda harus perhatikan. Di sini bicara tentang, bukan tanya orang lain. Saya minta Anda sepakat atau tidak. Menafsirkan, bukan Oke. saya yang menafsirkan itu. Kalau Anda menafsirkan di dalam Al-Araf 157 ini, saya hanya minta Injil yang mana, Taurat yang mana. Taurat ditulis oleh siapa? Saya tanya, Taurat ditulis oleh siapa?
Ini sudah berapa kali diulang pertanyaan ini? Enggak, Aku bilang bukan Nabi Musa alaihissalam. Taurat ditulis oleh siapa? Mana kitabnya Nabi Musa itu? Ada. Saya tanya Taurat ditulis oleh siapa? Nabi Musa kan? Alaihissalam. Oke, sekarang dalam kitab Taurat Nabi Musa, dari tadi kan kita membuka di dalam Talmud dan lain-lain, dan Bang Juma juga lihat. Dari mana Anda tahu kalau Ya, kitab sekarang Anda tunjukkan, coba saya minta Anda tunjukkan, di dalam Anda tunjukkan dalam Sefaria, Anda tahu? Anda tunjukkan dalam Sefaria, ya, saya minta dengan hormat, Anda tunjukkan dalam Sefaria bahwa memang Nabi Muhammad tertulis dalam keimanan orang Yahudi. Di mana Anda tahu Silakan. Kan dari tadi kita membuka Bang Juma mengutip. Saya sudah Bang Juma banyak dari tadi mengutip kitab Taurat. Dari fase pertama dan fase kedua. Bang Ini Juma, katakan nih. coba, Dalam Bang Juma tadi mengatakan bahwa Taurat Nah. itu tidak penting. Kenapa? Makanya saya balik memberikan sebuah counter. Counter saya di mana? Al-Maidah 45. Ya, dalam Al-Maidah 45 di sini mengutip Taurat. Bahkan Baik. Al-Quran sendiri mengatakan mengutip Taurat loh. Anda kan minta, Nih, Anda mengutip minta Taurat nama loh di Nabi sini. Muhammad yang tertulis di dalam Taurat. Saya minta Tauratnya mana? Oke, Mana silakan Tauratnya? Anda tunjukkan Taurat yang mana. Lah, Justru saya minta Taurat yang mana yang dimaksudkan di sini. Taurat yang datang kepada Nabi Musa itu mana? Oke, silakan tunjukkan Taurat yang mana yang datang kepada Nabi Musa yang Kenapa menuliskan jadi nama Nabi saya? Muhammad. Itu kitabnya Nabi Lah, Musa dan bukan kaumnya. begitu. Ini Saya aturan bukan loh. kaumnya Nabi Aturan bukan Musa. bukan Al-Quran seperti saya itu. mengatakan begini, ya ahlal kitab qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum. Kamu bisa jawab atau tidak? Taurat yang mana yang dituliskan Nabi Musa yang menuliskan nama Nabi Muhammad? Yang datang kepada Nabi Musa. Oke, mana kitab yang datang kepada Nabi Dia Musa? tanya kepada Nabi Musa. Loh, kok tanya gak bisa seperti ini, sudah melanggar aturan sekarang- ini. melanggar Saya mengikuti aturan dari host. Saya Tapi bertanya dalam harusnya Taurat. Anda menjawab. Dalam Taurat. Sekarang kamu buktikan. Saya bertanya harusnya Anda menjawab di sini. Ya, saya Kok sudah Anda jawab. malah Anda Kenapa? mengatakan, "Oh, mana Kitabnya tahu dari saya." siapa? Itu Ya tertulis kan? di Mana tahu saya. Nah, ini Itu berarti tertulis Anda di tidak mana? menjawab. Kalau Itu tertulis Tauratnya di Nabi mana? Musa yang menuliskan nama Nabi Muhammad, Tertulis silakan Anda di dalam tunjukkan. Kitabnya Nabi Musa. Iya, mana kitabnya Nabi Musa yang menuliskan nama Nabi Muhammad? Kitabnya Nabi Musa itu datang kepada siapa? Silakan. Kepada Bani Israel. Kenapa? Saya Bani Israel. Ya, kamu bukan Bani Israel. Ya, Kamu kenapa bukan Bani jadi Israel. Saya. Yang saya tanyakan, kalau memang itu bukan Bani Israel, kenapa menuliskan nama Nabi Musa seperti yang tertulis dalam Al-Araf 157? Lah, karena itu bercerita tentang kitabnya Nabi Musa. Tetapi tidak bercerita tentang Muhammad gak? Mana kitabnya Nabi Musa? Bercerita. Saya tanya, bercerita tentang Nabi Muhammad gak? Lah, karena Al-Quran saya. Oke, mana cerita tentang Muhammad dalam kitabnya Nabi Musa? Mana Itu. kitabnya? Mana kitabnya? Mana kitab yang menceritakan Nabi Muhammad tentang Nabi Musa? Mana coba? Justru saya yang minta. Mana kitab Justru itu? saya bertanya, harusnya Anda menjawab di sini. Saya sudah menjawab. Nama Nabi Muhammad. Saya minta dituliskan- pembuktian aja, saya nggak minta yang lain. Saya hanya minta pembuktian. Saya juga Kitab minta Taurat bukti. Musa yang menuliskan nama Nabi Muhammad. Nah, sekarang mana kitabnya? Ya, saya tidak tahu itu Taurat yang dimaksudkan Terus kenapa Al-Araf Anda 157 kitab yang mana? Al-Quran Taurat yang saya mana? mengatakan Jadi menurut Anda Taurat yang mana? Ahlal kitab qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran Yang mimma kuntum tukhfuna minal kitab. Al-Quran saya sudah mengatakan itu kok. Ya, Bahwa Taurat ditulis oleh Nabi Musa di abad ke-7 atau abad ke-berapa? 14 sebelum Masehi. 14 sebelum Masehi. Diperkirakan. Coba tunjukkan Iya, Taurat. betul. Jadi Betul. yang Betul. dimasukkan Betul. dalam Araf 157 itu apa? Taurat Nabi Musa itu Oke, Taurat Taurat. Nabi Oke, makanya Musa. saya tanya, Taurat Nabi Musa yang tertulis dalam Al-Araf 157 yang menuliskan nama Nabi Muhammad, buktikan ada nama Nabi Muhammad di dalam Al-Araf 157. Kalau ada kitabnya saya akan buktikan. Mana kitabnya? Silakan, tunjukkan. Mana Oh, saya kitabnya? tanya. Ya, saya tanya, Anda yang buktikan dong. Loh, Anda kan Masa punya saya kitab yang tuh. buktikan? Ini kan sudah melanggar aturan Ini sebenarnya. menceritakan tentang Saya bertanya, Nabi Anda yang Muhammad. menjawab. Kok Anda balik bilang saya yang harus tunjukkan datanya? Nabi Kan saya itu bertanya kepada mendapatkan Anda. Wahyunya bahwa namanya tertulis di dalam Taurat dan Injil. Oke, Taurat sekarang Nabi Musa kan? Anda mengatakan tidak ada. Taurat Nabi Musa kan? Tidak ada loh namanya. Taurat Nabi Musa. Saya tanya, itu Taurat Nabi Musa Tidak kan? ada loh namanya Nabi Muhammad di dalam Anda Taurat. sepakat itu Taurat Anda Nabi tahu Musa? dari mana? Anda tahu Ketika dari Anda mana? sepakat dengan Taurat Nabi Musa tadi, Anda bilang Anda Anda sepakat. tahu Coba dari Anda mana? tunjukkan Taurat Nabi Musa yang menuliskan nama Nabi Muhammad. Anda tahu dari mana kalau tidak tertulis? Ya? Anda tahu dari mana kalau tidak? Makanya Anda buktikan kalau memang tertulis. Ya, mana kitabnya? Ya, saya tanya, mana kitabnya yang dimaksudkan dalam Al-Araf 157? Ini Al-Quran saya sudah mengatakan. Anda harus menunjukkan mana kitabnya, berarti kitab yang itu. Sekarang itu apa? Alkitab Akum Rasul Nah, itu ditulis oleh Nabi Musa atau siapa? Nabiku menjelaskan. Itu di dalam Al-Quran atau di dalam Taurat Nabi Musa? Dengar, Nabi Saya tanya, sabar. Itu ditulis oleh Nabi Musa atau ditulis oleh Al-Quran? Al-Quran. Oke, itu Al-Quran kan, berarti bukan Ya. Nabi Musa kan? Yang saya tanyakan Taurat yang menuliskan nama Nabi Musa, Nah. Nabi Muhammad. Taurat Bukan yang Al-Quran. tertulis Saya nggak apa? tanya tentang Al-Quran. Saya Taurat tanya dat- nama Nabi Muhammad yang tertulis dalam Taurat. Itu maksud saya. Taurat ini Tauratnya siapa? Hmm? Tauratnya Taurat siapa? yang mana?
Yang mana? Yang disebutkan Al-Quran. Ya, saya tidak tahu, saya tanyakan. Tauratnya Nabi Musa. Oke, mana Tauratnya Nabi Musa yang menuliskan Muhammad? Ada nggak? Saya jawab. Tauratnya Nabi Musa itu datang kepada ahli kitab. Ahli kitab menyembunyikan. Kalau tidak disembunyikan, mana tunjukkan. Di mana buktinya ahli kitab menyembunyikan? Kalau tidak ada, saya minta di mana ahli kitab menyembunyikan? Izinkan saya bernarasi dulu ya. Al-Quran saya mengatakan bahwa nama nabiku itu tertulis di dalam kitabnya Nabi Musa. Kitabnya Nabi Musa itu datang kepada Nabi Musa. Nabi Musa memberikan kitabnya, ajarannya itu kepada kaumnya Bani Israel. Nah, Al-Quran saya mengatakan bahwa kitab itu telah disembunyikan. Kalau tidak disembunyikan, saudara RK tentu bisa menunjukkan Taurat itu. Mana? Al-Quran saya mengatakan disembunyikan. Kalau Anda mengatakan tidak disembunyikan, sekarang tunjukkan ke saya. Mana Tauratnya Nabi Musa? Silakan. Saya di sini berbicara tentang, saya bertanya, kamu Al-Quranmu mengatakan disembunyikan kan? Iya. Adakah bukti ya sehingga tidak terkesan subjektif, bukti objektif bahwa Al-Quran, pembuktian bahwa Al-Quran itu betul, bahwa itu disembunyikan? Saya minta. Kalau tidak disembunyikan, kalau disembunyikan kan tidak ada tuh. Saya minta bukti yang objektif, bukan subjektif. Bukti yang objektif bahwa, dengar baik-baik pertanyaan saya. Ya. Bukti yang objektif bahwa Tauratnya Nabi Musa itu disembunyikan. Saya minta data yang betul-betul. Al-Quran saya mengatakan bahwa disembunyikan. Yang objektif bukan subjektif. Saya nggak minta yang subjektif, saya minta objektif. Berarti disembunyikan. Saya minta data yang objektif. Bisa nggak saya ngomong dulu? Kalau kamu mengatakan subjektif, boleh nggak saya ngomong? Terkesan bahwa inilah iman saya. Boleh nggak saya ngomong? Boleh nggak saya ngomong? Di sini adalah objektif. Boleh nggak saya ngomong? Ini TikTokan loh. Coba. Tapi kalau TikTokan Anda terus yang bicara gitu. Anda bicara sampai 20 menit, silakan. Silakan Anda tanya, yang objektif yang mana? Saya minta data yang objektif. Jadi Al-Quran saya mengatakan disembunyikan. Kalau disembunyikan itu saudara RK berarti nggak ada. Kalau Al-Quran saya salah, berarti ada kitab itu. Saya tidak bilang Al-Quran kamu salah. Astagfirullahaladzim. Tetapi saya hanya meminta pembuktian data yang objektif bahwa memang pernyataan dari Al-Quran itu betul disembunyikan. Nah, kalau tidak disembunyikan mana? Yang Anda sendiri mengatakan itu sembunyikan kan? Kalau tidak disembunyikan, lalu mana kitab Tauratnya Musa? Ya, mana? Tunjukkan. Kitab Anda yang mengatakan disembunyikan dan itu disembunyikan. Saya minta yang objektif. Kalau disembunyikan itu RK, coba, nampak atau tidak nampak? Objektif dong. Saya minta. Kalau disembunyikan itu, saudara, kalau disembunyikan itu betul. Hal yang disembunyikan itu RK berarti nggak ada terlihat. Saya ingin ya disembunyikan tahun berapa Taurat? Lucu orang ini. Disembunyikan itu berarti bagaimana ceritanya Anda minta saya menunjukkan sesuatu yang disembunyikan? Kan lucu ente ini. Anda tahu dari mana itu disembunyikan? Karena tidak ada. Hah? Tidak ada? Iya. Mana? Tidak ada dari Musa. mana? Tunjukkan ke saya Tauratnya Musa. Mana Jumat? Ya mana? Tunjukkan saya. Dari sini. Ya, tunjukkan kepada saya Tauratnya Nabi Musa. Silakan kau tunjukkan kepada saya kitabnya Nabi Musa. Mana? Bang Jumat perhatikan, dengar baik-baik. Sini kita main nalar dan logika, ya. Iya, mana kitabnya Nabi Musa? Kita ini. Mana? Enggak usah berlogika, tunjukkan aja, tunjukkan sekarang kitabnya Nabi Musa. Kepada saya, sahabat. Tunjukkan sekarang kepada saya kitabnya Nabi Musa, biar Al-Quran saya ini tidak benar. Al-Quran saya mengatakan itu disembunyikan. Nah, kalau tidak disembunyikan berarti kau bisa menunjukkan. Tadi Anda bisa nggak kamu tunjukkan? Pertanyaan saya, bisa nggak kamu tunjukkan? Kitab Taurat disembunyikan. Kan ini sudah bisa tidak kamu tunjukkan kitab Tauratnya? Data di awal kamu mengatakan kamu menggunakan data Taurat. Tapi sekarang saya tanya Al-Araf 157. Lima talbisunal haqqa bil batil. Nih dalilnya nih. Anda mengatakan ya ahlal kitab lima talbisunal haqqa bil batil. Wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Nih dalilnya nih. Anda rajin menggunakan Taurat dari tadi. Tapi sekarang saya tanya Al-Araf 157, Anda bilang disembunyikan. Ini Al-Quran saya mengatakan nih, ya ahlal kitab Anda dari awal itu sudah kontradiksi. Penganut Taurat mencampur adukan kemudian kebenaran dan kebatilan. Untuk bertanya kepada saya. Dan kamu menyembunyikan kebenaran padahal kamu mengetahui nih. Al-Quran saya mengatakan itu. Jadi kalau Anda betapa jauhnya tema ini lari. Coba. Betapa jauhnya. Dengan kata lain, saudara RK, saya boleh pinjam bahasanya, sudah menyerah dengan tema ini. Artinya saudara tidak sanggup membuktikan bahwa gelar penyesat menurut Yesus itu bergelar Kristus. Matius 24 nomor 4 nomor 5. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata akulah Kristus. Berarti penyesatnya setelah Yesus bergelar Kristus. Kalian pengikut Kristus.
Dan Yesus mengatakan di dalam Yohanes 1 nomor 51, malaikat naik turun kepadanya untuk menyampaikan firman kepada dirinya yang adalah anak manusia. Di dalam 1 Yohanes 2 nomor 7, ya, sini saya tunjukkan ya supaya nanti dibilang saya tidak menggunakan data. Nih, dalam kitab saudara nih dikatakan. Nih ya. 1 Yohanes nomor 7. Saudara-saudaraku yang kekasih, nih. Bukan perintah baru yang kutuliskan kepada kamu, melainkan perintah lama yang telah ada padamu. Nah, perintah itu ialah firman yang telah kamu dengar. Ini jelas sekali bahwa firman yang telah kamu dengar itu berasal dari Yesus. Dan kalau kita melihat di dalam data yang lain, misalnya di dalam 2 Yohanes 1 nomor 7, di situ diterangkan bahwa siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus adalah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Saya ulang. Sebab banyak penyesat yang datang telah pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Di dalam Galatia 1 dari Paulus, seorang rasul bukan karena manusia, juga bukan oleh manusia, melainkan oleh Yesus Kristus. Berarti dia mengakui bahwa Yesus Kristus itu bukan manusia. Sementara 2 Yohanes 1 nomor 7, penyesat itu adalah dia yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia. Nah, siapa yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia? Ini Galatia 1 nomor 1 nih. Dia mengatakan bahwa Yesus Kristus datang bukan sebagai manusia. Berarti penyesatnya siapakah? Oke, terima kasih ya. Bang Juma mengatakan Matius 24 ayat yang keempat kan? Ya kan? Saya ikut pesan dari host yang punya room ini. Kita tidak sedang bahas tentang Mesias. Saya ikutin host aja. Kita tidak sedang bahas tentang Mesias. Kita sedang bahas tentang Kristus. Ya, bagaimana saya membuktikan bahwa Mesias Yesus adalah Kristus? Inilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Korelasinya di mana? Suka 52, Mesias ben Daud. Saya membuktikan. Kemudian, ya, memperanakan Yusuf disebut Kristus. Karena memang Kristus harus diperanakan dari keturunan Daud. Ya, ataukah Bang Juma, pertanyaan saya Bang Juma. Ataukah Bang Juma, ya, bisa memberikan sebuah pernyataan, ya, bahwa Kristus itu bukan dari keturunan Daud? Saya minta pertanyaan bahwa Kristus bukan dari keturunan Daud. Karena Yesus adalah Kristus, dia dari keturunan Daud, dikorelasi dengan Sukah 52 ayat 6. Ya, kemudian kita lihat lagi, ya. Banyak nih, ya. Lukas 2 ayat 11, malaikat sendiri yang ngomong, Kristus, Tuhan di kota Daud, karena memang dari Mesias, Kristus ben Daud, harus dari Daud. Kemudian mana lagi? Mengatakan bahwa ia adalah Kristus, yaitu Raja. Kalau berbicara Kristus adalah Raja, berarti sama seperti yang dikatakan dalam Targum Jonathan, bahwa Kristus adalah Raja, King. Ya, nih, King disebut sebagai King, sebagai Raja nih. Ya, Kejadian 3 ayat 15. Ya. Nih, sebagai Raja, saya tunjukkan datanya. Ya. Nah, sebagai Raja, ayat 15. Nih, sebagai Raja, King, the King. Ya, saya korelasikan semua lagi, buktikan bahwa Yesus adalah Kristus. Seorang dari penjahat yang digantung menghujat, bukankah engkau adalah Kristus? Penjahat saja mengakui dia adalah Kristus. Ya. Bahkan salah satunya bilang, ingatlah aku jika engkau datang sebagai Raja. Karena Kristus adalah Raja. Ya. Kemudian kita lihat lagi, ya. Kristus disebut sebagai anak Allah. Markus 1 ayat 1. Yesus disebut Kristus karena dia adalah anak Allah. Ya. Maka dari itu malaikat mempertegas, dia adalah juru selamat, adalah Kristus. Ya, Bang Juma. Ini tak kasih data dulu, ini tak kasih data. Kamu tadi, ya. Saya kasih data dulu, saya kasih data. 4 data saya. Nih. 4 data. Saya sanggah datamu. Saya sanggah datamu. Nih, lihat. Oke. Nih, lihat nih. Matius 24 nomor 5. Ini ada kata Mesias kan? Nih, kata Mesias yang kamu katakan, kita lagi membahas Kristus. Nah, kita lihat. Apa ini Mesias?
Nih, kita jadi anak TK jadinya kan. Nih, Kristus kawan. Kristus. Berarti yang diterangkan di dalam Matius 24 nomor 4 nomor 5 itu Kristus, cuman tertulis Mesias aja. Kenapa harus dipersulit sih? Kan ini kita sedang memberikan edukasi, bukan kalah menang. Yang kita butuhkan di sini adalah bagaimana kita mencerahkan orang yang ada di bawah. Jadi yang dimaksud dalam Matius 24 ini nomor 4, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu, sebab banyak orang yang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Berarti kata Yesus, setelah aku pergi akan ada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Kristus. Nih lihat nih, data nomor 24-nya dengarkan. Pelan-pelan kita. Data nomor 24-nya apa kata Yesus? Sebab Mesias palsu, Kristus palsu, dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda dan yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin menyesatkan banyak orang. Tuh dalil bang, tuh dalil Matius 24. Nah pertanyaan saya, tadi kan ada di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 36, yang kalian salibkan itu, yang mengalami kematian, yang ditinggal di alam kubur 3 hari 3 malam itu, telah dijadikan Kristus untuk kalian, wahai orang-orang yang menyalibnya. Sedangkan Kristus yang lahir itu sudah jadi Kristus bagi orang Yahudi. Hari ini telah lahir bagimu Kristus di kota Daud. Untuk siapa? Bani Israel. Sedangkan yang di dalam Matius tadi, yang kita bahas tadi itu jelas sekali bahwasanya dia nanti menjadi Kristus. Oke, saya tanya, Kristus yang memberitakan Injil yang lain itu indikasinya apa saja, silakan. Oke, kalau Anda membaca Galatia 1, sorry ya, saya hanya menanggapi. Saya tanya indikasi dengan kontekstual. Oke, baik. Saya buka data dulu, nanti kena tegur kita. Nah gini, coba kau lihat nih teman-teman. Galatia 1, kita ambil data nomor 15-nya ya. Nih, kita apa kata Paulus? Tetapi waktu ia yang telah memilih aku sejak dalam kandungan ibuku, manggil aku dan oleh kasih karunia-Nya berkenan menyatakan anaknya di dalam aku, supaya aku memberitakan berarti dia. Yesus yang adalah Kristus, yang adalah Mesias, anak Allah, anak Maria, betul? Tunggu dulu, sahabat dulu. Saya tanya, apakah yang kau bilang Yesus adalah Kristus, Mesias adalah anak Maria, betul? Kau terima itu? Paulus mengatakan saya tanya, apakah kau terima? Emosi. Apakah kau saya enggak emosi? Apakah kau yakin bahwa Yesus anak Maria itu adalah Mesias, adalah Kristus? Iya, tapi bukan itu yang datang kepada dia Paulus. Sudah mengakui. Tapi bukan itu yang datang kamu kepada sudah Paulus. mengakui itu, teman. Bukan itu yang datang kepada Paulus. Kamu sudah mengakui itu. Selesai. Iya. Saya sudah akui. Saya akui dari awal, saya akui. Sebuah kerendahan hati dari debater Muslim atas nama Bang Zuma. Angkat topi untuk Bang Zuma ya. Bahwa aturan tetap aturan di pundak saya siap dibenci habis ini, tetapi aturan yang mengikat kita semua. Dari awal saya sudah bilang tidak boleh menyetujui pendapat lawan dalam bentuk apapun. 128.000 koin untuk Bang Zuma, sebuah kehormatan. Saya pribadi meminta maaf, tetapi Bang Zuma menjawab dengan kerendahan hati bahwa Bang Zuma sudah mengakui dari awal dengan penjelasan yang menyertai. Oleh karena itu, di menit yang ke-14 menit lewat 23 detik, saya memohon maaf, dengan merinding saya mengucapkan kemenangan debat dihentikan. Kemenangan jatuh kepada debater Kristen dari debater Katolik atas nama Bang RK memenangkan untuk debat kali ini. Congratulations. Terima kasih. Salve untuk kita semua. Shalom untuk kita semua. Nama Tuhan dipermuliakan teman-teman pada malam hari ini. Saya bergumul ya extra hominem. Biarkan Roh Kudus yang masuk dalam hati saya dan bekerja dalam hikmat semuanya. Ya, tidak dengan kemampuan saya, tidak dengan akal budi saya, tetapi hikmat yang Tuhan berikan. Ya, Alkitab mencatat harus licik seperti ular dan tulus seperti merpati. Ya, extra hominem. Roh Kudus yang memelihara kita, Roh Kudus yang memimpin kita.